Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, yang dimana di dalamnya ada seorang apologet Kristen yang sangat cerdas, di mana dia berani mengobrak-abrik komal dari seorang Ustadz Suma, yang dimana Ustadz Suma ini kerap kali selalu saja membahas tentang kekristenan. Akan tetapi kita akan melihat bagaimana reaksi dari seorang Ustadz Suma ketika seorang apologet Kristen ini membahas tentang ajaran dan iman dari seorang Ustadz Suma. Karena kalau kita melihat di berbagai video, jikalau seorang apologet Kristen ini membahas tentang ajaran bahkan iman dari seorang Ustadz Suma, pasti Ustadz Suma akan kepanasan, pasti akan emosi, bahkan dia kerap kali menyerang pribadi seperti itu. Karena apa? Ya karena ketika kebenaran itu dibukakan pasti akan membuat Ustadz Suma menjadi risih. Bahkan juga pengikut-pengikutnya banyak yang menjadi seperti kepanasan seperti itu ya. Sehingga kadang mereka juga membuat suatu kegaduhan di dalam suatu ruang diskusi atau debat. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya. Dan saya berharap kita semua bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan, bahkan kita juga bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Caranya dan lain sebagainya. Ya, langsung aja sudah. Ayo, lanjut di sini. Sudah disiarkan secara langsung kah atau belum? Sudah. Ini Aku live sudah. 24 jam Bang Edin. Tengok sudut tuh langsung itu. Sudut kiri atas. Di sini ada 4 penarasiar loh di sini. Yang stay tune 4. Ditambah bawaan 1 itu yang langsung itu bawaan 24 jam live. Baik. Ayo, ini aku judul ya. Paulus dan Petrus duet atau duel dalam pewartaan kabar keselamatan. Ada konflik sedikit di antara mereka tapi enggak aneh. Gitu ya. Masalah ketika soal hukum-hukum atau adat-adat istiadat Yahudi itu Petrus dikritik oleh Paulus. Oh, termasuk juga ketika Petrus itu berdiri ketika ada jemaat dari Antioquia yang datang duduk semeja dengan dia. Ini kok kayak ada suara masuk kayak double. Hah? Kayak ada suara orang Ya. Cepat di dalam. Ada yang lepin itu, ada yang bocor itu. Enggak tahu siapa itu. Yang buka mic-nya ditutup coba. Oh, Bang MDM. Ya udah, ayo Bang Yudi aja mewakili saya. Enggak, bukan maksudnya tuh saya mau tunggu yang tuduhan-tuduhan atau yang berat-berat gitu, yang susah dijawab gitu. Tuh. Gimana? Ada yang baru nggak atau gimana? Kalau saya sih sebenarnya ingin mengangkat satu tema yang belum pernah dibahas ya. Karena gini teman-teman, kalau kita memperdebatkan hal-hal yang sifatnya itu iman, itu kita itu nggak akan pernah ketemu. Karena standar kita dalam berpikir itu nggak sama. Gitu loh. Karena kita mengimani yang berbeda. Tapi dalam hal kita berbicara yang mengenai hal-hal yang ilmiah, akademis, ya, sejarah, itu kita bakalan sama. Gitu loh. Jadi hal-hal yang seperti itu yang bisa kita diskusikan. Oh, Oke. Ya kalau begitu aja, kayak gini aja kalau misalnya Bible sama Al-Quran, saintisnya, secara ilmu saintis siapakah yang lebih terbukti? Nah, kalau sains nanti gini, karena ini udah pernah juga kan tema gini. Kalau sains itu nanti versinya siapa? Karena kalau versinya Islam, kencing unta itu sains. Ada obat di dalamnya, ada ini. Nah, jadi sains juga nanti masih berdebat gitu loh. Sebenarnya ada yang paling sederhana yang bisa kita bahas dalam hal-hal ranah-ranah kajian akademis ilmiah dan historis.
Halo? Apa? Iya apa? Misalnya contohnya tentang nama orang, gitu loh. Karena itu nggak bakal bisa dibantah kalau itu. Dan saya rasa itu kita akan sepakat di situ. Ya sekarang gini aja loh. Kamu kalau bicara tentang nama orang, kamu harus tahu apa namanya nasab secara budaya, Betul, secara linguistik. betul. Ya, oke, paham ya? Jadi aku kasih tahu kamu dulu ya. Jadi nasab sama linguistik kamu harus paham dulu. Betul, Ya, terus kedua panggilan nama. betul. Ya udah silakan sudah. Ayo maju. Siapa Ya, yang mau oke. maju itu? Oke, saya kasih contoh misalnya begini ya teman-teman. Kalau kita bicara zaman dulu itu belum sehebat seperti zaman sekarang interaksi antar umat manusia itu. Kalau zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada media elektronik seperti sekarang. Jadi begitu berpengaruhnya pengaruh antara bangsa itu sangat kuat sekarang. Seperti nama-nama orang Indonesia sekarang tuh udah banyak yang barat-baratan. Sudah ada yang bernama Tony, sudah ada yang bernama George, sudah ada yang bernama udah ke barat-baratan. Tapi zaman dulu itu tidak seperti itu. Seperti misalnya gini, apakah kalian percaya bahwa di zaman Muhammad ada orang Quraisy bernama Tuminem? Halo? Nggak ada. Nah, itu oke, kita sepakat kan? Dalam hal ini kita nggak berdebat, kita bicara akademis, kita bicara ilmiah. Nah, sementara kalau saya membaca di dalam Al-Quran, ada satu tokoh orang Yahudi di dalam Al-Quran itu bernama Tolut. Nah, ini kalau kita bicara sejarah ya, bicara kajian ilmiah. Teman-teman Muslim kan pasti percaya bahwa Tolut itu benar-benar tokoh nyata, bukan tokoh fiktif. Nah, bagaimana mungkin kalian tidak percaya bahwa di zaman Muhammad, suku Quraisy tidak mungkin ada orang bernama Tuminem, tapi kalian percaya di zamannya Daud ada orang Yahudi bernama Tolut. Oke. Silakan. Ya. Itu sebenarnya mudah Elis ya. Jadi kalau dibilang kalau suara bagus atau? Yes? Mantap. Oke. Ya, jadi kan gini, kita tapi kan ngomong-ngomong di live kan di mana teman-teman biar bisa saya cek. Mas Bambang live? Live. Aku live. Di apa channel apa biar saya cek. Nama channelnya. Soalnya takutnya kalau pas lagi terdesak gini tidak didokumentasikan gitu. Asik. Apa itu nama channelnya? Al-Alif Channel ada. Oke, lanjut. Bang Yusuf, Bang Yuda. Oke, jadi gini, kalau misalnya ada nama-nama Quran, kemudian itu misalkan berbeda dengan sumber-sumber sebelumnya, ya, yang Edis harus ingat itu. Jadi Quran itu tuh diturunkan di mana dulu, yang berbahasa apa dulu gitu, yang sampai pada mereka itu nama-nama ini itu sudah dikenalnya apa, ya kan? Jadi saya tuh nggak bisa tuh telusurin kalau misalnya ini ya, misalkan contoh gampang lah nama Ibrahim dan Abraham, itu kan beda A sama I gitu kan, mana yang benar? Nggak tahu, belum tentu juga itu apa nama Abraham itu benar, karena itu keterangan tentang nama Abraham itu datanya itu kira-kira itu 300 tahunan kalau kita ikutin penanggalan dari Bible sendiri, ya kan. Bahasa Paleo Hebrew itu baru ada tuh 1 milenium sebelum Masehi. Sedangkan dari penanggalan Bible sendiri, Musa yang katanya ya menulis sendiri Torah itu hidup di zamannya New Kingdom. Berarti zamannya mungkin antara Marneptah atau Ramses II, saya nggak tahu yang mana gitu kan. Itu nanti ada di bukunya Maurice Bucaille, gitu kan ya. Jadi ada selisih itu jarak jauh sekali gitu, dan kalau bisa saja itu sudah bergeser fonetiknya bergeser gitu. Tapi kan kalau ikutin yang sekarang ini gitu kan, antara bahasa Arab, bahasa Aramaik dan bahasa Ibrani itu kan istilah itu satu rumpun. Ya, dan itu mengikuti istilah itu ungkapan yang sama, locution yang sama gitu. Jadi sebenarnya itu nggak pusing, yang penting itu tokohnya itu sama gitu. Kalau namanya itu beda, ya, saya contoh Tuminem itu mungkin nanti kalau di Arab namanya itu Taminah atau siapa gitu kan. Contoh gini lah, ada satu inskripsi ya, manuskrip itu datingnya itu sekitar 640 sekian. Itu dua bahasa Yunani dan bahasa Arab. Bahasa Yunaninya itu nggak mengenal tuh huruf H di bagian akhir, makanya terus itu Abdelas Hamiras. Mungkin itu maksud itu Abdullah siapa gitu kan, tapi dalamnya itu biasa gitu. Jadi orang Yunani itu sudah paham gitu. Apakah itu berbicara tentang orang yang berbeda? Tidak, itu orang yang sama gitu. Nanti saya cari itu apa manuskripnya gitu, saya tampilkan. Tapi intinya itu walaupun penulisan atau pelafalan itu beda, itu merujuk kepada orang yang sama. Nanti masuk ke misalkan contoh gini lah, Paulus lah gitu. Apakah nama benar Paulus? Tidak. Akhiran SS itu lazim digunakan
oleh orang Yunani untuk menandakan bahwa itu adalah nama maskulin gitu. Apakah itu menunjuk orang yang berbeda? Misalkan ada Paulu atau Paulon atau siapa, terus dituliskan Paulus, kalau orang beda enggak, orangnya sama gitu. Jadi nanti perbedaan antara Ibrahim, Abraham, kalau misalkan David atau Daud, misalkan Shlomo atau Sulaiman itu merujuk pada orang yang sama, meskipun dalam kitab suci itu dikisahkan berbeda. Jadi sebenarnya nggak sulit ini, silakan. Iya, jadi kita bukan masalah bicara apakah itu orang yang sama atau tidak sama ya. Kita kan seperti yang saya katakan, kita tidak berbicara mengenai iman di sini, tapi kita berbicara mengenai kajian yang sifatnya akademis, sosiokultural, ya, historis dan ilmiah. Karena selama manusia itu hidup di bumi, kita terikat dengan yang namanya hukum adat istiadat kebiasaan, di mana setiap masyarakat punya bahasa tertentu, kriteria tertentu, nama-nama tertentu di dalam kebudayaan sosiokultural mereka, gitu loh. Nah, misalnya saya kasih contoh. Kalau kita mendengar nama-nama Togar, Parsaoran, ya, dan lain sebagainya, itu kita langsung, oh, ini nama-nama orang dari daerah sini. Kalau kita mendengar nama Tuki Nempaijo, Tuki Min, dan lain sebagainya, oh, ini nama-nama daerah sini. Nah, kalau kita mendengar nama-nama misalnya Abu ini, kemudian Umar, kemudian Alif, apa sih? Oh, ini nama-nama orang sini pada dasarnya. Nah, begitu juga kalau kita mau berbicara secara akademis, sosial budaya, ya, bicara tentang peradaban, kita harus terikat pada hukum itu, gitu. Kita tidak mungkin mengatakan bahwa ada nama di zaman Muhammad suku Quraisy bernama Kim Jong Un. Ini mustahil karena nama ini identik dengan orang-orang yang berasal dari daerah Korea sana. Gitu loh, kalau kita mau berpikir akademis. Nah, makanya tadi saya tanya, bagaimana hukumnya nama ini bisa menjadi tolut? Karena nama ini mustahil menjadi nama orang Yahudi di zaman itu. Bahkan sampai detik ini nggak pernah ada orang Yahudi bernama tolut. Itu apa? Sama seperti tidak pernah ada orang Indonesia bernama Kung Krencong. Nggak ada. Atau Perang Kungking. Nggak ada. Ini bukan nama orang Indonesia ini. Orang sudah bisa mengidentifikasi gitu loh. Dari namanya itu mengidentifikasi dia ini orang mana. Gitu loh. Nah, makanya kalau tadi Bang Yuda mengatakan, oh, yang penting orangnya sama. Nah, bukan itu yang saya maksudkan. Yang ingin saya pertanyakan itu adalah, kok bisa begitu nama itu menjadi tolut di dalam Al-Quran? Nah, saya punya satu solusi begini. Sebenarnya dulu, Al-Quran itu kan dulu itu nggak punya harokat. Harokat itu kan muncul belakangan. Kalau kita agak sedikit melebar dari nama-nama ini ya. Misalnya seperti Abraham di dalam Bible itu menjadi Ibrahim dalam Quran. Karena masalah kasroh fathah domah ini kan belakangan dimunculkan. Apa jangan-jangan itu bacanya itu alifnya itu bukan i tapi a, begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan sebenarnya. Dan ini bukan hanya artinya penguat saya, ini bukan hanya satu case ini, tapi ada banyak kasus-kasus lain seperti apa namanya? Ya banyak nanti kalau lagi saya ini kan agak melebar ya. Cuman yang saya tanyakan bagaimana itu hukumnya nama itu yang jelas-jelas itu merujuk kepada orang Yahudi, dia berubah menjadi tolut yang jelas-jelas dapat dikaji secara ilmiah bahwa kata tolut ini tidak pernah ada muncul di nama-nama orang Yahudi, seperti tidak pernah adanya orang Indonesia yang bernama Terang Kuncreng. Nggak pernah ada. Silakan. Oke, ini kan langsung buka yang chat ya, supaya nggak ini. Oke, ini di surah Al-Baqarah ya, yang tentang tolut itu ya. Ini ketika di ayat 246, ya kan. Ini Bani Israel nih. Oke, itu kalau dibilang Yahudi saya nggak paham juga loh. Sebenarnya apakah semua Bani Israel itu mau dibilang Yahudi? Nah, itu silakan cari sendiri gitu kan. Nah, terus kalau mengenai nama tolut ini nggak ada berita yang lebih jauh gitu tentang siapa dia, dari suku mana, kalau dalam Quran ya gitu. Saya nggak tahu kalau dari Yahudi itu seperti apa gitu. Jadi kalau permasalahan di sumber yang lebih dahulu gitu kan, dahulu itu sudah ada nama Goliat atau apalah gitu kan, atau Jalut atau apa gitu, ya bagaimana ya gitu. Jadi ada dua opsi lah ini yang saya simpel lah gitu kan. Entah ini benar-benar namanya itu sesuai dengan Quran atau ini ada yang saya tadi bilang tadi itu ada semacam pergeseran lafal gitu. Ya bahasa gampangnya itu bahasa lainnya itu ya fonetik korespondensi namanya gitu. Jadi kalau diperbahasakan itu apakah Quran salah ya saya nggak tahu gitu. Mungkin ada yang lain, kalau dari tadi saya nggak tahu lah. Yang lain kalau pernah dengar tentang ini cerita ini saya nggak tahu. Silakan. Oke, berarti kriteria Bang Yuda tadi sudah terpenuhi ya. Dis bawa syubhat yang berat yang nggak terjawab. Oke, berarti terjawab. Terima kasih. Ya, kok cuma gitu aja?
Udah begitu. Ayo kan dia Edi sendiri yang menyimpulkan tadi kan aku pikir sudah dijawab kok sebenarnya itu. Kan dari awal kan aku udah bilang itu Edis harus memahami dulu linguistiknya, budayanya, kulturnya, bahasanya, hurufnya. Kan itu kan harus disertakan juga itu. Tiba-tiba ada ngomong apa Kim Jong Un dalam Al-Quran itu maksudnya apa gitu loh. Ya, kamu tunjukkan dulu nih manuskripnya seperti ini gitu. Iya, Nah, justru tadi kan Bang Yuda kan sudah menyimpulkan bahwa dia ya tidak sekali aja loh. Kamu tunjukin aja nih apa manuskripnya seperti ini gitu loh. Data itu ditunjukkan dulu Dis gitu. Baru yang benar. Diri. Lah iya. Lalu kamu bilang kita nggak bisa itu kan kamu nggak sama hari ini lah aku nih datamu tuh aku mau nunggu kok malah nggak di share saja kamu itu. Iya itu Dis. Datanya dulu di-share, datanya di-share. Oh ini gitu loh. Iya. Baru kita. Gini loh, tadi kan intinya Bang Yuda kan sudah mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana itu prosesnya, bahkan dia tidak tahu nama sebenarnya ini siapa, apakah Tolut, bla 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 dan sebagainya. Ya kan? Artinya saya tidak perlu mendesak lagi gitu loh. Karena sudah diakui juga oleh dia bahwa dia tidak tahu. Kita ini menunggu datamu. Datamu kamu tunjukkan, nih ayatnya di sini. Ya, ini hadisnya atau apa gitu loh. Baru nanti Ya, jadi di dalam Al-Quran itu sangat minim informasi tentang Tolut itu. Yang saya persoalkan itu begini. Apakah kita bisa mempercayai bahwa ada orang di zaman Muhammad dari suku Quraisy bernama Tuminem? Jawabannya tadi tidak. Karena apa? Karena nama itu gini loh, kamu poinnya aja lah, poinnya. Jadi jangan berandai-andai di sini loh. Kalau kamu mau dialog akademis itu nggak berandai-andai. itu nggak berandai-andai, Pak. Loh, ya datanya mana? Atau begini Bang Bejo, begini mungkin ada sampling ya, kita ngambil metode sampling ya kalau mau akademis ya metode sampling, kamu ambil Talut, gimana dengan nama Yesus? Apakah Yesus nama yang umum di zamannya? Atau orang Yahudi pakai Yesus atau Yosua? Yang mana yang benar? Baik, pertanyaan yang bagus. Misalnya itu pertanyaannya sama, ya kan? Baik, sama. Ya. Jenisnya sama itu. Jadi gini, kok bisa jadi Yesus? Yesus itu sebenarnya adalah logat Indonesia, logat Melayu. Yesus logat Indonesia. Ya, logat Indonesia. Kalau Data kita pembandingnya? Bagaimana? Data pembandingnya? Data pembandingnya bisa kita lihat kalau misalnya orang-orang Eropa itu Jesus dia bilang, bukan Indonesia. Yesus itu nama Indonesia dengan logat Indonesia kan tadi? Ya, karena kita data pembandingnya ada di dalam Bible. Indonesia. Kalau Indonesia pakai data pembandingnya yang origin Indonesia. Alkitab itu bukan origin Indonesia, bro. Iya, makanya itu terjemahan. Di dalam terjemahan Alkitab, nama itu diterjemahkan sebagai Yesus. Ya, kalau bahasa Yunani itu Iesos begitu. Nah, sekarang gini, itu masih dapat gitu loh. Kalau misalnya dari Yeshua, dari Jesus, dari Yesus, itu kalau bicara secara koresponden, fonetik koresponden itu masih dapat. Ya kan? Dapat ya. Kalau ke Yunani betul. Tadi kan Taurat itu dibandingkan ke Israel kan, Yahudi kan. Kenapa nggak nama Yesus ini dikorespondensikan, fonetik korespondensikan ke Yahudi juga dengan cara yang paralel gitu loh. Iya, makanya itu tugas kalian bagaimana itu menjadi Tolut. Nama aslinya siapa? Ya, yang saya pertanyakan kan itu kenapa di sana menanyakan Tolut, tapi Yesusnya nggak ditanyakan dengan cara yang sama gitu loh. Sehingga pembandingnya tepat. Ya, kalau Yesus masih dapat dari Yeshua, ya, kemudian Yunani menjadi Iesos, kemudian di Inggris menjadi Jesus, Indonesia jadi Yesus, itu masih dapat. Yosuanya dihilangin? Bukan dihilangin, itu sama itu. Ya, gini aja loh. Gini Adis. Kamu tunjukkan sama saya siapa nama orang Indonesia yang pakai nama Yesus. Nggak ada kayaknya. Saya belum pernah lihat. Ya sudah top sudah. Kalau Yosua ada. Ya sudah. Ya itu kalau kamu mau bicara tentang akademis seperti ini gitu loh. Itu nama pembanding namanya itu. Iya. Dari awal kan aku udah bilang secara linguistik, budaya gitu. Itu sudah dapat. Masalah berapa suku katanya udah dapat. Yeshua, ya. Jesus, Yesus itu dapat semua. Artinya dari logatnya, dari ininya masih dapat. Semuanya masih dapat itu. Nah, kalau Tolut itu dari mana dia? Bunyinya itu bagaimana aslinya? Dari apa itu Tolut itu? Kalau Abraham dengan Ibrahim kan masih dapat itu. Ibrahim masih dapat ya. Kalau Tolut ini dari mana? Kalau kita merujuk ke situ dari cerita narasi Al-Quran yang saya baca, ini tidak bukan merujuk kepada Saul, raja pertama orang Israel. Ya.
Ini Samuel suruh mengurapi raja, memilih raja bagi orang Israel. Itu raja pertama orang Israel itu Saul. Nah, bagaimana Saul ini menjadi Tolut? Nah, ini kalau saya periksa, seperti yang saya bilang tadi, ini memang kajian saya dan ini saya rahasiakan ya. Dulu naskah mentah Al-Quran itu tidak punya harokat. Jadi antara huruf ta, ca, ya, itu sama. Ba, itu sama semua. Tinggal titiknya taruh bawah, taruh atas. Bisa beda semua. Ya. Halo? Halo? Berdasarkan apa kamu meneliti? Kamu nggak punya ilmu kok meneliti? Tunjukkan sekarang. Iya, masalah tidak punya ilmu itu kan itu pendapat pribadi dan subjektif. Enggak, Tidak masalah. kamu bisa begitu. Tunjukkan literasimu, sejaramu itu loh. Yang kamu omongkan ini tunjukkan. Banyak misalnya di dalam ini. Contoh-contoh ya di dalam Nah, Al-Quran kalau cuma kata kamu Ibrahim. cuma jual jamu, Edis, nggak laku di sini percuma. Apa teman-teman muslim mau membantah bahwa naskah asli Al-Quran ada harokatnya? Iya, tunjukkan. Sekarang naskah kamu kacalnya Tokut Banyak. dari Saul. Itu tunjukkan. Kalau kita membuka manuskrip Ini loh dari Al-Quran profesor ini loh dari ini loh dari yang ini. berasal dari abad-abad misalnya abad ke-8, abad ke-9, itu nggak ada harokatnya di tunjukkan situ. mana kamu Gundul. punya literasi enggak? Gundul itu. Kalau gundul Gundul itu itu loh. tidak ketahuan itu huruf itu sebenarnya ba atau ta kamu itu atau bisa ta, kita nggak narasi tahu. kosong aja, Edis. Sekarang kalau Yesus dari mana? Asal Yesus itu dari mana? Nah, sekarang padahal orang Yahudi itu nggak kenal Yesus, makanya nggak diakui. Kalau kamu masih ada, masih yakin, itu kan persepsimu, Ya udah, persepsimu menurut suku katamu, ya enggak, waktu kamu bilang keyakinanmu. Yahudi itu apa arti Yahudi itu? keyakinanmu. Udah kamu nggak Kan repot, punya Cing. narasi. Bagaimana Anda kamu mengatakan menarasikan Yahudi, di sini, tapi Anda tidak tahu kamu Yahudi itu mencoba apa? melogikan. Ini kayaknya Kalau kayaknya kamu si orang kayaknya si akademis, Yuda kamu udah kan pernah udah kuliah. menghilang. Oke, selamat malam. Kamu Enggak kan gini, pernah kuliah. siapa? Mas, bentar Mas. Gini Edis, maksudnya kita kan kalau dari keimanan itu kan pasti mau bela kita masing-masing gitu kan. Iya. Nah kalau di Quran itu kan tertulis sama seperti itu. Nah kalau tadi kan bilang itu tentang Saul gitu ya. Nah itu apakah ini dua orang beda? Saya bilang sama. Kalau lihat dari setting ceritanya gitu kan, orang-orang yang berada di sekitar situ kan. Gitu. Nah cuman yang tadi saya bilang gitu, dari mana kita bisa tahu kalau nama Saul itu benar? Itu dulu. Iya. Jadi kalau kita bicara tentang nama-nama orang Israel sampai sekarang, itu masih bisa kita cek nama itu. Seperti kata Paul, Saul, ya, itu masih bisa kita cek. Saulus misalnya sepertinya, itu namanya juga Saul tadinya, seperti nama raja orang Israel. Ya. Nah, ada yang ada yang bisa ditayangkan nggak? Atau cuma kita harus percaya dengan omonganmu? Atau ada yang bisa ditayangkan literasinya? Boleh, saya tampilkan misalnya kalau kita membuka. Greek Koinanya dan Aramaiknya ya kalau bisa ya. Oke, saya bukakan dulu ya Sabda Mobile. Dan saya bukakan Kitab Saul. Oke. Misalnya nih ya. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, kita klik ininya, labelnya apa? Kata bahasa Ibraninya. Mana? Nggak ada tayangannya. Saya pakai HP ya, nggak kelihatan. Coba buka aja 1 Samuel 15:31. 1 Samuel 15:31. Justru kamu Edit yang harus mempertontonkan kepada kami. Saya nggak bisa bagi layar karena saya lagi ini. Ngerti ya di sini. Kalau Alasan ini Edit. Ini loh dari jangan ini, mau dari bukain, ini, jangan mau bukain. Itu loh Dis. Kamu tuh kan pernah kuliah. Masa kamu bayar cuman sama minyak tanah kuliahmu? Kalau analisamu nggak ada Dis, percuma. Analisa dari maksudnya gimana? Sekarang kata Saul. Terus saya ganti Samuel bisa nggak? Menurut saya sendiri. Aku nggak pakai. Ini udah nggak sanggup dialog apa gimana? Soalnya saya nggak mau diskusi sama orang gila. Kamu itu akademis enggak? Pak Wong biarin Bang Yuda, Pak Wong biarin Bang Yuda dulu, Pak Wong. Iya kok. Kecuali kalau Yuda udah nyerah gitu nggak apa-apa. Alah kamu sama saya nggak pernah menang kok. Apa yang udah biarin sama Bang Yuda, Bang apa Wong. Coba tampilkan yang tukang bagi layar, tampilkan. Kamu aja yang tampilkan, gak usah nyuruh kita. Saya nggak bisa bagi layar. Oh, itu di lo. Ya, di sini saya tampilkan di tempat saya 1 Samuel 15:31. Sesudah itu kembalilah Samuel mengikuti Saul. Nah, kita buka ini bahasa Ibraninya, tertulis di sini ya. Saul itu kata concordance-nya itu nomor 075586. Ya, Shaul artinya itu
desire, ya, atau keinginan, atau apa maksudnya itu? Ya hasrat lah, hasrat. Hasrat gitulah maksudnya, seperti itu. Jadi kalau penjelasannya itu ya, Binyamin anak dari Kish ya, itu sumbernya itu nama-nama dari Edom dan penerus dari Samlah, anak dari Simeon, bla bla terusnya. Ini nama yang berkali-kali disebutkan dalam Bible. Ini juga nama yang disebutkan kepada Paulus sebelum Paulus diganti nama. Dia bernama Saul juga tadinya itu. Banyak. Ini Saul ini nama yang lumrah di tengah orang Israel. Halo? Iya, kamu terus aja. Soalnya kita bisa lagi cari ini, gitu loh. Ya, kan kita kan sebenarnya gini, kita nggak usah masuk ke kritik sumber ya, itu kan itu percuma gitu. Nanti jatuh itu malah debat kusir. Tapi kan kita kan mau kritik redaksinya. Tuh. Di Quran itu tertulis sama itu Paulus gitu. Nah di situ kan misalkan Saul atau apalah gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaan, kalau Edis mempertanyakan itu keabsahan nama itu, apakah benar itu namanya Paulus gitu kan? Nah saya juga tuh mau tanya juga kayak dari mana kita bisa tahu kalau benar ini orang namanya sebenarnya Saul gitu. Jadi standar Edis tuh apa supaya nanti tuh kita sama tadi gitu, seirama ngomongnya gitu. Baik, tadi kan saya sudah bilang Bang Yuda, kita ini tidak hidup di Mars, kita ini hidup di bumi. Dan di bumi, apalagi pada zaman dahulu kala, nama-nama orang itu mengejawantahkan tentang sosiokultur mereka. Contoh, saya kasih contoh. Di Jawa, pada zaman dulu, bahkan zaman sekarang pun masih ada, itu namanya Tukimin, Tukijo, Waginem, ya, Tuminem, Joko, Suparno. Nah, itu nama-nama Pulau Jawa. Itu identik dengan Indonesia. Dan semua orang yang belajar kajian akademis, belajar budaya, itu percaya dengan itu. Itu nggak ada standar ganda itu. Nggak mungkin orang ngomong bahwa nama-nama Tuminem, Tukijo ini dari Arab. Nggak mungkin. Kalau dia belajar. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Ya. Nah, sama seperti juga nama-nama orang Quraisy pada saat itu apa? Usman, ya kan, Abu, apa segala macam dan lain sebagainya. Itu nama-nama yang identik dari daerah tertentu. Nah, kalau kita belajar kajian budaya seperti itu, maka kita tidak akan mungkin percaya bahwa pada abad ke-7 di zaman Muhammad hidup, ada orang Quraisy yang bernama Tukinem. Nggak akan mungkin orang percaya itu. Kalau dia belajar sejarah, belajar ilmu budaya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kalian menggunakan kriteria yang akademis itu, ya terhadap perkara yang sama di dalam Al-Quran, bagaimana kalian bisa percaya bahwa ada orang Israel di zaman Daud bernama Tolut? Karena kata Tolut ini tidak pernah ada di dalam sejarah nama-nama orang Israel, bahkan sampai detik ini, gitu loh. Yang menjadi pertanyaan, Tolut ini sebenarnya apakah dia ini kesalahan tulis dari penulis awal Al-Quran yang memberi harokat dan lain sebagainya, ataukah tokoh ini tidak pernah ada? Itu loh. Sama misalnya begini, apakah kalian percaya bahwa ada orang Indonesia bernama Drangkungkung Kingkurangkang? Kan nggak ada, ini bukan nama orang Indonesia, gitu loh. Nama orang Indonesia misalnya Riko, misalnya abad keberapa dulu ya, tergantung abad keberapa. Ya, kalau abad-abad lalu mungkin namanya Raden. Seri itu diulang-ulang punya. Ini Edis. Nggak nangkep ya. Jadi kalau di Quran itu Tolut itu dia tuh tahu Allah gitu. Nah, pertanyaannya kalau apakah di Bible itu atau di Samuel atau apa gitu kan? Itu Raja Saul itu apakah mengenal Allah gitu? Kalau kita mau bedain ya udah nggak apa-apa, kita bedain gitu. Tapi benar nggak ini yang kita kalau kita bedain ini kan itu jadi poinnya gitu kan? Atau gini lah, ada tuh yang misalkan pendapat siapa gitu yang bilang kalau dua tokoh ini adalah dua orang yang berbeda gitu. Kalau saya sih menganggap dari settingnya itu sama gitu. Gini Bang Yuda. Israel yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu adalah Israel yang sekarang yang ada di bumi atau yang ada di Mars. Pasti yang ada di bumi kan? Oke. Coba kalau Abang tahu orang-orang Israel, ya itu nama-namanya itu kan identik dengan mereka, dengan bahasa mereka, bahasa Ibrani. Misal nih, ya Sharon, ya kan? Kemudian Yeshua, ya, kemudian misalnya Moses, ya, kemudian siapa misalnya? Ya banyak nama-nama Ibrani. Ya, Abraham, David, Solomon, itu nama-nama Abraham, nama-nama Ibrani. Saya belum pernah ketemu nama Ibrani Talut itu belum pernah ada. Sekarang dicek itu nggak pernah ada. Ya. Nah makanya bagaimana kalian percaya bahwa Talut ini nama orang Israel gitu loh? Oke, gini, pertama itu ini kan karena Edis yang ngomong dengan saya itu saya beda. Ya, jadi saya bilang gini,
keterangan mengenai Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam itu digabungkan dalam satu porsi satu tematik lah gitu kan istilahnya itu. Dan Quran tuh nggak jelaskan itu mereka itu berbahasa apa gitu. Bisa jadi ya kalau menurut dari Bible, kalau mau ambil ya kalau menurut Bible itu berarti mereka itu karena berbahasa Ibrani lah kalau gitu. Bahasa Ibrani ya misalkan gitu. Nah, sekarang kalau menurut dari semua literasi Yahudi itu nama Talut itu nggak ada. Tapi kan gini, di abjad Ibrani sendiri kan ada huruf Tov, huruf Lamed, kan ada itu kan, dan itu bisa dibunyikan gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kan kalau nama itu sebenarnya memang seperti itu. Adapun kalau misalnya itu berubah tertulis menjadi Saul atau gimana gitu, ya bisa jadi juga itu. Ya kita kan posisi kan sama-sama nggak tahu. Tapi kalau mau menyalahkan yang masuk di Quran itu salah. Jadi gini kan tadi di awal saya bilang bisa jadi cerita ini tuh sudah sampai gitu kan ke masyarakat di Mekah waktu itu, dan mereka tuh mengenal sosok yang berkaitan dengan Daud ini itu dipanggil Daud entah siapa itu cerita itu sampai gitu. Jadi kita tuh nggak bisa menyalahkan speaker di daerah itu yang tahu tentang tokoh ini. Contoh gampang gitu kan. Begitu VOC datang ke Indonesia itu mereka tuh menamakan daerah itu sebagai Batavia, ya kan. Tapi orang-orang di sana gitu kan, karena tuh nggak terbiasa atau gimana saya nggak ngerti itu, kemudian tuh berkembang berikutnya tuh mengenal jadi nama Betawi. Apa hubungannya gitu kan? Ya dia kan berbicara tentang objek yang sama sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Jadi nggak gini kalau dibilang ini salah keliru karena itu masalah harokat gitu kan. Saya bukan ahlinya gitu kalau masalah-masalah ini. Gitu. Mungkin di sini ada yang lebih ahli gitu. Kalau masalah mau tahu masalah Hijaz, Kufik dan sebagainya itu saya nggak tahu gitu soal itu. Kalau mau masuk situ ya gitu. Tapi kalau berbicara tentang tokoh ini itu ya standarnya juga harus sama juga gitu. Bagaimana kita tahu ya? Bagaimana kita tahu tuh memang sebenarnya namanya itu. Tapi kalau mau diujuk gini ya, kita kan bicara tetap kalau kita masuk ke sumbernya, ini kan Quran ditulisan itu dekat dengan sumber yang menceritakan, menyampaikan. Sedangkan kalau kita cek, misalkan inilah dari Dead Sea Scroll atau Septuaginta, itu jauh sekali. Di situ ada 1 milenium. Itu. Jadi apakah informasi dalam PL ini itu terjaga? Nah itu lain waktu kita bahas gitu. Tapi yang jelas itu nggak fair kalau misalnya dibilang itu yang di Quran itu nggak merujuk ke orang yang sama gitu. Yang poinnya penting bahasa yang digunakan orang itu digunakan di suku itu dan itu sudah kenal orangnya itu yang dipakai gitu. Ya, jadi saya juga tuh nggak tahu sebenarnya itu cerita tentang Saul ini ketika sampai di masyarakat Yunani kan atau Septuaginta atau misalnya di masyarakat di sekitar kuburan sana gitu, apakah seperti ini namanya? Itu kan jauh di situ, susah sekali itu mau mengatakan gitu. Kita sih yang syur-syur aja lah, yang pasti-pasti aja. Oke, yang lain itu. Jadi ini masuk ke topik yang tentang kritik sumbernya ya gitu kan. Antara Bible dan Quran gitu. Ini kan cuma salah satu contoh. Ya, silakan. Ya, artinya saya sudah 2 kali lah mendapat pengakuan dari Bang Kingpin bahwa Anda sudah mengatakan Anda tidak ahli dalam bacaannya, bagaimana ininya. Ya. Cuman intinya yang mau saya katakan begini, kalau Anda tidak percaya bahwa ada orang di zaman Muhammad dari suku Quraisy bernama Li Kuan Yeng, ya, kalau Anda tidak percaya itu, karena apa? Karena nama itu bukanlah nama orang Quraisy pada zaman itu. Lalu bagaimana Anda bisa percaya karena mentang-mentang itu Al-Quran bahwa ada orang bernama Tolut ya di dalam sejarah bangsa Israel? Mungkin ya. Saya berani bertaruh kalau Anda bisa temukan di dalam sejarah bangsa Indonesia dari zaman purbakala sampai zaman sekarang, Anda bisa menemukan orang Indonesia bernama Brunggung-Brunggung, ya. Maka argumen Anda itu benar. Saya bisa jamin bahwa Anda tidak akan pernah ketemu di Indonesia ini orang yang bernama Brunggung-Brunggung, nggak ada. Karena itu bukan nama orang Indonesia, gitu loh. Seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Ya, oke gini Edis, kamu kan gini, aku mau tanya sama kamu. Kamu boleh tanya sama orang Yahudi, di mana orang Yahudi punya nama Ibrahim? Ya justru itu. Apakah itu kesalahan pemberian harokat gitu loh? Bukan gitu. Ya, sekarang gini aja, kamu tanya sama saya. Aku tanya sama kamu, di mana orang Yahudi bernama Ibrahim? Assalamualaikum. Nggak ada. Yang ada kan Abraham kan?
Iya. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaannya adalah huruf yang dipakai, ya kan? Kita bicarakan possession vokal, ya kan? Ya, kita bicarakan huruf. Jadi sekarang gini aja loh. Dalam bahasa Indonesia itu ada berapa huruf. Dalam bahasa Inggris juga ada berapa huruf. Bahasa Latin itu berapa huruf, ya kan? Ya itu kamu harus gali itu ke situ dulu. Ya kan? Iya, masalahnya ya, Ibrahim itu bisa jadi Abraham, Bang. Abraham. Boleh atau gini lah. Boleh Edis gini lah. nih? Jadi kalau Edis itu kayaknya tuh melakukan satu falasi, namanya itu argument silence gitu. Jadi karena berita itu belum ada, ya kan, atau nama itu belum ada, itu nggak berarti itu belum ada gitu. Jadi artinya gini ya, atau saya kasih definisi simpel aja gitu kan. To make an argument from silence is to express a conclusion that is based of the absence of statement in historical documents gitu. Jadi Edis menganggap itu karena tidak ada tuh nama Saul gitu kan, nama Saul, nama Tolut gitu kan di dalam literasi Yahudi. Itu soal itu jadi ini adalah soal itu Tolut dalam yang diberangkatkan itu nggak ada. Itu falasi namanya Edis gitu. Jadi kayaknya kalau gini udah makanya saya tahu kan tuh kita beralih ke topik lain aja gitu. Tapi kalau ada temennya mau tambahin silakan. Ya udah. Enggak, ya betul. Pertama ini yang harus kita pahami gini, nama-nama pada saat itu, budaya pada saat itu punya arti. Ya, beda orang zaman sekarang beda. Seperti nama saya Edis, saya nggak tahu apa artinya karena zaman sekarang ini sudah dipengaruhi oleh luar. Jadi biar keren-kerenan namanya dibikin Edison, dibikin namanya Ricky, Rocky, nggak tahu bapaknya apa artinya. Nah, ini beda, keadaan ini berbeda dengan zaman dulu sebelum pengaruh antar bangsa itu semakin kuat. Kalau kita zaman dulu ya di Jawa itu nama itu punya arti. Belajar kita ke Jawa Barat juga punya arti. Sukarna itu ada artinya gitu loh. Ya Jaka itu ada artinya gitu loh. Begitu juga nama-nama orang Timur Tengah, nama-nama orang Israel itu ada artinya. Bukan nama kosong yang nggak ada artinya gitu loh. Kalau kita belajar budaya, kecuali kalau kita menyampingkan itu. Jadi bukan argumen from silent, bukan gitu loh. Kalau argumen from silent itu tidak ada sama sekali gitu loh. Ini bukan nggak ada gitu loh. Ada ini bahwa jangankan ini di zaman Muhammad ya itu nama-nama itu ada artinya. Misalnya Abu Bakar apa itu ada artinya. Bapak dari sang perawan ya. Kemudian ini ada artinya semua itu. Nggak ada yang nggak nama artinya. Makanya saya percaya bahwa Muhammad ini kan ada artinya juga. Artinya terpuji gitu loh. Ya, jadi setiap nama pada saat itu punya arti. Nah, Tolut ini artinya apa? Nah, sama dengan Ibrahim juga. Kalau Abraham itu ada artinya bapak banyak bangsa. Itu arti dari Abraham. Nah, kalau Ibrahim apa artinya? Kan nggak ada artinya gitu loh. Nah, pertanyaannya kembali kepada awal. Kita harus menyadari bahwa naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokat, tidak ada kasroh, fathah, domah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika pemberian harokat itu terjadi kesalahan pemberian tanda baca? Itu. Oh, kalau gitu mendingan ini aja dicek itu manuskripnya kalau gitu. Apakah berbeda-beda gitu kan yang sekarang kita punya dengan yang di manuskrip tertua, misalkan Topkapi atau apa gitu, apakah berbeda gitu. Jadi gini, misalkan saya kan ngetik di chat WA ya gitu kan, saya tulis TDK DPT, semua orang Indonesia tuh tahu gitu, tanpa ada huruf vokal di sana gitu. Nah itu case-nya itu sama juga dengan huruf Arab waktu itu yang tidak ada titik ataupun harokatnya gitu. Orang sana tuh udah tahu kalau ini huruf ini ketemu ini, terus sambung dengan ini tuh bunyinya jadi apa gitu. Gampang sekali itu Edis. Ya silakan. Boleh ya, nama nambahin dikit nih. Oh, sok. Yang dibahas di situ terkait dengan istilah isim Arab. Nah, Tolut ini bukan bahasa nama asli Arab, namun diserap dalam bahasa Arab. Oleh sebab itu digunakan kosakata Arab seperti Ibrahim. Ibrahim bukan bahasa Arab, tapi diarabkan namanya Ibrahim. Seperti Injil bukan bahasa Arab. Semua itu kosakata yang di luar bahasa Arab cuma disadur ke bahasa Arab, jadi namanya seperti yang demikian. Itu namanya kaidahnya mu'arab. Diserapan kalau bahasa ininya mah. Jadi bahasa yang diserap oleh bahasa Arab dan orang-orang Arab mengenal bahwa yang dituju orang tersebut begitu. Mustaribah namanya kan kalau nggak salah kan ya. Mustaribah. Ya, saya paham dengan istilah mustaribah itu. Jadi gini, kalau mustaribah itu kita. Nanti sebelum antum boleh saya bisa sedikit. Silakan Kang. Barusan tentang ini ya, maaf sedikit aja. Semoga ini tidak mengganggu obrolan antum dengan tamu saya. Gini Kang Edis, saya mengatakan silakan Anda mempertanyakan apa yang antum pertanyakan tentang Quran kami. Bagaimana fathah, kasroh, doma, jabar, jr, kan gitu ya. Ada titik satu, titik gitu ya antum pertanyakan kan. Gitu. Bagaimana Quran menuliskan. Nah sekarang begini Kang Edis. Ini saya sudah ngomong kepada antum dulu waktu antum menantang saya ketika
perdebatan gitu kan. Saya akan janji dalam 1-2 hari antum bisa mutarkan itu ke saya. Jadi gini kan, bukankah ini catat nih, ini agak penting bagi antum. Bukankah sebelum Quran dibukukan, umat Islam telah melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi kami tadi? Itu ya, catat nih. Jadi sebelum dibukukan itu Quran, kami umat Islam, puasa, kami udah puasa, sholat, kami udah sholat. Rasul kami yang ada bersama kami, hidup bersama kami, menuntun kami untuk itu. Lepaskan dulu ya Quran dalam artian tanda bacanya tadi. Mau basmalah, busmulu, besmeleh kayak gitu kan. Tapi yang jelas Rasul kami telah berbicara kepada kami, menuntun kami cara sholat. Apakah iya Rasulullah dulu waktu pertama ngomong busmulu, rumun kan tidak juga. Pasti ngomongnya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang dibawa oleh hari ini kami kepada kami. Sekali lagi saya katakan, Quran belum dibukukan. Apalagi bicara tadi ya, antum bilang tadi, jabar-jebernya, kalau orang sudah bilang kan, domah atau kasrohnya, belum ada kan. Dan itu berlaku seumur Nabi Muhammad kami. Yang dicatat adalah kami telah melaksanakan apa yang Rasul kami terima dari Allah malaikat-malaikat Jibril secara sempurna. Sampai kalimat terakhir yang kami terima dari apa yang Nabi kami terima, al-yauma akmaltu lakum, telah Rasul berikan kepada kami. Dan itu tentunya antum lihat bahwa Rasulullah berdakwah kepada kami setiap waktu, setiap saatnya. Coba perhatikan ini. Jadi saya pribadi melihat, ya inilah Islam kami yang harus kami yakin dan kami berbanggakan. Hukum-hukum Quran telah dilakukan. Nah ini yang antum tidak paham. Jadi sekuat apapun untuk menjatuhkan kami jelaskan Quran ini dibukukan tahun berapa, zaman siapa, Rasul kami udah nggak ada. Tetapi kami waktu itu secara serempak, hampir katakanlah seluruh jazirah Arab, setelah Rasul menguasai, kami melaksanakan apa yang ada dalam Quran kami waktu itu. Bahkan Rasul mengancam anaknya sendiri, akan aku potong tangannya. Berarti pada waktu itu potong tangan dipakai oleh Rasulullah. Dalam kepemerintahannya, dalam kebernegaraannya, dalam pelaksanaan hukum kerajaan Tuhannya. Kepikir oleh antum ke sana, Kang Jadi Islam itu Rasul bukan bohong-bohongan. Kalau permasalahan ini yang antum pertanyakan. Nah sekarang pertanyaan nama-nama tadi. Quran ini di dalamnya udah jelas. Seperti antum lihat, jujur nggak jujur, diakui nggak jujur, lihatlah Quran kami hari ini. Di dalamnya ajarannya telah dipakai. Pembenaran-pembenaran di dalamnya ternyata bagus bagi otak manusia. Negara hanya membutuhkan undang-undang, walaupun mereka tidak langsung mengusap, tapi minimal mereka paham bahwa negara harus punya hukum, punya aturan. Itu catatlah Edis. Yang saya maksudkan adalah ketika ada sesuatu yang belum Edis pahami, ketahuilah sejarah yang ada diceritakan di dalam Quran tentang Ibrahim, tentang Lut, tentang Adam, itu diceritakan dalam Quran. Kalau antum meragukan itu silahkan, tapi ketahuilah bahwa Quran yang berorientasi adalah muhkamat di dalamnya telah dilakukan, telah ada pembenaran. Benar pada zaman itu, zaman Rasul, benar zaman setelah Rasul, dan benar setelah zaman hari ini yang banyak orang penelitian. Tentunya ketika ada ketidaktahuan kita, keraguan kita kepada hal yang lain, berkenan benar nggak Abraham itu seperti itu ceritanya, kenapa beda dengan kitab saya katakan, berarti kalau demikian Quran itu pasti benar adanya. Ibrahim tidaklah berbuat sesuatu seperti yang tidak dinasihatkan dalam Quran. Berarti benarlah bahwa Isa itu tidak disalib. Kenapa? Karena isi yang lain itu mendekati kebenaran, bahkan dikatakan benar. Itu Kang Edis dari saya ya, semoga jadi bahan evaluasi ketika Anda ngotot. Bagi kami, saya punya ini yang saya yakinkan. Ya, walaupun antum hari tadi melakukan siapa segala macam, bagi saya itulah Allah yang menjelaskan. Karena Allah ini yang datang kepada Nabi Muhammad ini telah datang kepada Musa, telah datang kepada Isa, telah datang kepada Ibrahim, bahkan telah datang kepada Adam karena dia sendiri yang menciptakan. Narasi kami Allah itu yang menciptakan Adam itu ya Allah gitu. Demikian, semoga teman-teman bisa menangkap apa yang sampaikan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi ini yang disebut Kang Budal Angon ini dia berpikiran back projection itu istilahnya. Kalau maksudnya itu gini, berpikir seolah-olah apa yang diceritakan sekarang itu betul-betul terjadi di masa lalu. Gitu loh. Jadi berpikir karena diceritakan sekarang, oh zaman dahulu para sahabat itu menghafal bla bla bla, kemudian begini hafalannya kemudian ditulis, jadi tidak berdasarkan pada bacaan bla bla bla. Nah, berpikir begitu seolah-olah pada masa lalu sungguh terjadi demikian. Tapi saya punya berbagai macam bukti bahwa sebenarnya keyakinan semacam itu hanya keyakinan yang muncul belakangan. Pada aslinya tidak seperti itu. Nah, itu sebenarnya masih bisa kita lacak, kita kaji secara akademis sampai detik ini ya. Ada misalnya satu Quran, misalnya Quran versi Hafs dengan Quran versi As-Susi, misalnya kita bandingkan antara Ali Imran ayat 146. Itu kalau Quran versi Hafs itu berbunyi kotala ya. Kemudian kalau versi As-Susi dia bukan kotala bacanya tapi kutila. Nah, ini kan dia sudah beda antara A dan I.
gitu loh. Dan itu jumlahnya banyak sekali gitu. Nah, dulu apa bagaimana Dis? Coba Dis, apa Dis? Perbedaannya apa? Kalau Qotala itu berperang dia. Jadi terjemahannya begini. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka dalam maksudnya apa? Qotala sama apa? Bedanya. Kalau versi As-Susi dia kutila, terbunuh. Nah, terus kutila sama Qotala akar katanya sama enggak? Iya, tapi maknanya beda. Nah, kok bisa maknanya beda? Yang diceritakan kan sama. Kalau Qotala itu berperang, tapi kalau kutila itu kitalan itu sama-sama. Iya, tapi bacanya beda. Kalau Qotala kan fi'il mahdi, kalau kutila itu masdar. Sama intinya. Sama, juga. Apa sih? Iya, bedanya. Kalau Qotala, biar saya selesaikan dulu. Ya. Kalau Qotala dia berperang, tapi kalau kutila itu dibunuh. Jadi gini, misalnya gini. Kalau diterjemahkan kira-kira gini ya. Dan berapa banyaknya nabi yang berperang. Ini kalau versi Hafs bersama-sama mereka dalam jumlah besar. Tapi kalau versi As-Susi, dan berapa banyaknya nabi yang dibunuh bersama-sama mereka dalam jumlah besar. Ini kan beda. Ini boleh saya pikir. Itu Qotala itu wajannya fa'ala, kutilu itu wajannya fi'ilu, ya kan? Semua artinya sama, cuma yang satu itu dia maklum, yang satu majhul. Gitu yang satu Qotala itu maklum, telah diketahui siapa orangnya. Ya kalau kutila itu majhul, tidak disebutkan siapa orang-orangnya, begitu. Paham? Maksudnya gini, saya sangat bukan paham. Artinya dibunuh, tapi sama berperang. Itu wajan. Nah, dalam bahasa Arab itu ada wazan. Wazan itu ada 6. Fa'ala, fu'ilu, fa'ilu. Jadi lupa itu. Iya, saya paham. Gini, maksud saya cuma membawa istilah begini, bahwa naskah mentah Al-Quran itu pada dasarnya kan tanpa harokat. Tidak ada kasroh fathah domah. Sehingga huruf alif itu dia bisa saja dibaca A atau I atau U. Tergantung harokatnya. Ini. Itu ketemunya di Irob, Dis. Itu di bahasa kita nih yang belajar nausorof. Nggak butuh harokat, Dis. Karena kita belajar Irob. Iya, justru menjadi pertanyaannya, bunyinya itu sebenarnya Abraham atau Ibrahim, gitu loh. Ibrahim. Kalau Ibrahim kan tidak ada maknanya, gitu loh. Itu Arab, Dis. Kan udah dijelasin, itu ismu Arab. Nah, ismu Arab, orang-orang Arab melafalkan Ibrahim. Jadi begitu. Nah, itulah yang ini bukan masalah pelafalannya, Bang. Yang saya maksud itu maknanya itu menjadi tidak ada, gitu. Misalnya gini, Bang. Misalnya tidur itu kan ada maknanya. Bisa dibaca nggak, Dis? Bisa baca nggak? Sebentar, biar suruh baca. Kalau tidur, ya nanti saya baca. Kalau tidur itu kan ada maknanya. Tapi kalau tadur, ini kan nggak ada maknanya, Bang. Di mana ada tadur? Hah? Iya, justru itu. Kalau tidur kan ada maknanya. Tapi kalau jadi tadur kan jadi nggak ada artinya. Nah, sama. Kalau Abraham kan ada artinya. Kalau Ibrahim apa? Guru, maaf, guru sekali lagi ngomong saya nih. Ini berarti nggak nangkap kalimat saya, Dis. Dis, izin saya bicara lagi, Dis ya. Boleh ya? Sebelum Abang, ini orang goblok saya menganalisa begini. Ini orang goblok saya tidak sepandai, tidak sepinter Abah atau Kang barusan yang bicara ya. Beliau yang memahami tahun Nasional begini. Berkenaan dengan apa yang antum pertanyakan tadi, bagaimana perubahan suku kata. Kan saya sudah bilang tadi, Nabi kami ada bersama kami, menjelaskan apapun kepada kami. Anggaplah kita hadir pada zaman itu, Dis. Antum sama saya ada pada zaman itu. Rasul kami bicara langsung kan dengan kami. Kamu orang Medan, saya orang Sunda. Mungkin daya tangkap kamu dan saya mungkin berbeda, tapi kalimatnya kita sama-sama paham. Ngerti ya? Katakanlah kamu dari Bani apa, saya dari apa gitu kan. Kamu dari Bani katakanlah Medan, saya dari Sunda. Mendengarkan sama-sama Rasulullah. Paham ya? Ketika suatu ketika saya dipercaya sebagai penulis, kata ini saya menebak-nebak nih, ayolah kita bergunakan, walaupun saya mungkin nggak pasti kalimat, tapi ini saya mengajak logik kepada Edis. Ketika itu ucapan Rasul terdengar oleh kami. Saya menulis, kamu pun menulis. Paham ya kalimatnya ya? Karena pada waktu itu Rasul tidak memberikan tulisan kepada saya. Ini berangkat buku selebaran, silakan baca. Tidak. Kan gitu ya. Tetapi kami mendengarkan. Wajib kayak kamu angan-angan untuk sholat baik guru. Kamu juga Edis, kamu harus sholat baik guru. Kan begitu. Kamu sholat, saya sholat pada akhirnya. Dan sholat kita bareng-bareng suatu waktu. Saya sama kamu sholat bareng-bareng. Satu waktu. Tapi waktu yang lain, Ustadz Alif yang sholat sama Rasulullah. Kalimat ini yang menjadikan salah satu perbedaan kami ya di dalam keislaman kami. Ketika Rasul sholat dengan kamu ternyata pakai kunut, contoh ini gampang. Dengan saya tidak. Karena ada alasan tertentu kan, Rasul dapat berita dari Tuhan, bisa jadi terjadi kan. Dengan saya tidak ada masalah, tapi dengan Ustaz Alif ada masalah. Akhirnya dibacakan kunut. Sehingga ada kedua kejadian kan yang berbeda. Pak Alif menuliskan pakai kunut, saya nggak menuliskan pakai kunut. Nah ini dipahami oleh Edis. Tetapi itu semua keluar dari lisan Rasul kami Nabi Muhammad. Kecuali kamu tidak menerima bahwa Muhammad telah hadir. Arab ada sesuatu yang bohong, Mekah sesuatu yang boleh kamu bicara gitu. Tapi kan kamu yang mengakui Muhammad pernah ada. Ada bersama manusia para pejuang-pejuangnya
Ya kan, dan pada waktu itu yang Muhammad sebar itu bukan stensilan, bukan buku, tapi amanah-amanah agung, kalimat-kalimat besar yang kami terima. Ini kamu tangkap dulu benar serius nih. Jadi ketika mempermasalahan yang lain, kamu paham, malu dengan pernyataan saya ini. Oh begitu ya, berarti yang tulisan itu lisan Rasul yang kami jadikan acuan. Itu. Nah sekarang kalimat yang kedua tentang kota dan yang lain ya, gitu kan? Di dalamnya kalimatnya perang dan membunuh. Bukankah itu ada kalimat kemiripan makna? Yang benar perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, kecuali yang satu dimanai perang itu yang kota itu perang, sementara kota itu artinya tersenyum, itu baru bermasalah. Itu loh Dis. Jadi pergunakanlah nalar antum itu yang baik. Benci kamu kepada Islam boleh, tapi juga jujur dan melihat sesuatu. Pelajari dari kami apa yang kami miliki. Sehingga ketika kamu mau membunuh kami, mau mempermalukan kami merasa bermalu karena keteledoran kami. Tetapi ketika kamu mau ingin mempermalukan, tapi kamu tidak menguasai apa yang ada pada kami, kamu salah. Itu loh Dis. Ayo kita bunuh sebentar dulu. Ayo kita bunuh si budak Angon, rumahnya warna kuning. Pahami dulu rumah saya, Dis. Yakinkan bahwa rumah itu warna kuning. Sehingga ketika kamu menyuruh orang lain, budak Angon rumahnya kuning, anaknya 4. Kamu benar membunuh. Jangan kamu memberikan berita yang salah. Ternyata rumah saya warna hijau, anak saya 2. Kamu telah membunuh orang yang salah. Saya masih tetap hidup jadinya, nggak jadi bunuh kamu. Karena kamu telah salah memberikan persepsi yang salah terhadap diri saya. Ingin menjatuhkan Islam, tapi kamu tidak menggunakan apa ya jadi narasi Islam. Saya yakin antum orang pintar loh, cerdas antum. Perhatikan kalimat saya. Insya Allah antum harus mendapat hidayah dari Allah karena antum sudah menyelidiki Quran selama 9 tahun. Demikian Abah, silakan. Ini orang yang antum harus lebih fokus. Abah saya adalah ustadz bagi saya. Ustadz Alif ustadz bagi saya. Yang tadi bicara pun Pak Rahman ya. Apa nih? Itu ustadz bagi saya. Silakan antum belajar kepada mereka tentang apa itu kaidah Islam. Sehingga kamu nanti gampang mematahkan Islam karena antum benar-benar belajar dari Islam. Tadi saya pagi-pagi ngobrol dengan teman-teman dari umat Islam yang belajar tentang bahasa Ibrani. Saya tanya kepada mereka, kamu waktu belajar Ibrani ngikutin ini? Ya Pak, saya ikutin apa yang ada mereka jelaskan. Setelah Assalamualaikum. Dalamnya baru saya kata gitu kan, mencari apa kalimat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mungkin saya harapkan kamu juga berikan belakang yang sama. Jadi menghadapi kami. Makasih, maaf kepanjangan. Dilanjut teman-teman. Sedikit saya tanggapi sedikit singkat aja ya. Karena kalau hanya perkara seperti itu, perbedaan misalnya kunut, satu tidak kunut, itu kan nggak ini ya. Saya kasih contoh lagi nih, Kang Budak Angon. Misalnya kalau kita cek di dalam Quran versi Hafs, ya, di dalam surat An-Nisa ayat 43 dengan... Edis, nggak usah lari-lari dulu. Yang ayat tadi ini saya share screen ya. Nggak usah lari-lari. Kamu kalau bisa baca, saya acungi jempol ya, saya terima. Ini kamu baca aja. Kalau kamu nggak bisa baca, udahan ya. Jangan dilanjutin. Percuma. Yang mana? Yang salah gitu. Diperbesar aja, diperbesar. Diperbesar lagi kayak mana ya? Dicubit aja suruh dia besar sendiri, dicubit dia sendiri, dia sendiri. Dari ini yang kamu tadi disebut ayatnya ini, wa ka'ayyin min nabiyyin qatil ma'mur, jelaskan baca. Level pengkritik itu dia sudah paham, sudah tahu dari segi bahasa originalnya. Silakan. Iya, masalahnya penjelasan apa yang kalian jelaskan dengan apa yang saya jelaskan itu kan nggak sama. Kalau kamu nggak bisa ngejelasin, udah baca, ahli 10 tahun. Gini Dis, ada satu keterangan di bahasa Arab itu gini, al-kalam bila dalil, karihun bidubur namanya. Omongan tanpa dalil seperti air yang keluar dari, mohon maaf, pantat, kayak air lagi, angin yang keluar dari pantat. Iya, itu tidak nggak bisa didengar itu. Ya, jadi gini, penjelasan ulama dengan penjelasan saya itu tentu nggak sama. Ya, silakan ini terangin aja yang di sini nih. Ini kan udah jelas di sini. Kalau suruh baca. Kalau misalnya kita merujuk misalnya di dalam Quran versi Hafs dengan versi Warsh, ya, di dalam An-Nisa ayat 4. Nggak usah lari-lari, satu poin dulu sampai selesai. Ya udahlah, kalau kerujukan saya permisi dulu ya. Kita bahas yang ini saja. Mau lari kamu, pengecut. Kita bahas yang ini saja. Jadi makanya satu-satu lah ngomongnya, gitu kan. Jadi coba, apa? Biar Ustaz dulu, Kang. Biar Ustaz nanti. Silakan yang lain mohon bersabar. Silakan live terus. Kang Alif terusin. Ya, silakan Edis, kamu baca nih. Kamu kan lagi mengkritik Al-Qur'an dari segi gramatikal juga nih. Ini saya share screen. Dia kritik Al-Quran emang dia ngerti gerak feel sama isim gitu. Ayo lo. Biar satu orang dulu ngomong lah. Biar satu orang ngomong. Udah keluar orang udah keluar. Al-Quran kayak ngerti aja. Udah keluar, udah kabur. Ya, tolong bahasanya di Zoom sini tolong dijaga ya. Ya lanjut. Oh, yang qatila itu wazannya wazan fa'ila. Itu kalau wazan itu. Kapan Edis baca aja kagak bisa. Ngerti gramatikal Al-Quran dari mana? Jadi ada dua pihak yang sedang berserikat. Jadi gini sebenarnya, ini kan poinnya sebenarnya beda mushaf ya, atau beda di Nisabatul Ahruf. Jadi kan ada beberapa kalimat yang berbeda dan itu ya sahih
ya mutawatir dan ada disepakati oleh Rasulullah. Ketika penyebutan mau apa nih namanya kotila atau kotala itu masyhur, ini semua nggak ada masalah karena disepakati oleh Rasulullah, maknanya tidak keluar. Nah, kan di sini kayak gini nih, gila diceritakan maknahu kamin nabiyin kotala wa kotala mahu apa ini robiyuna ya min asabil kasir gitu. Ribiyuna. Astagfirullahaladzim, ribiyuna ya. Iya. Jamak itu. Nah, ketika dibaca kotala, ini ada keterangannya dan ini sahih disepakati oleh Rasulullah. Hanya kan ada beberapa versi itu kan yang sabatul ahruf itu tidak ada masalah gitu. Enggak, kalau sabatul harf itu hanya berbeda dalam pola wazan aja. Kayak yang tadi yang pertama itu digunakan kotila. Kotila itu wazan fa'ila. Nah, artinya perserikatan, ada dua pihak. Nah, kotala sama juga artinya berperang. Kalau kotila itu ada dua saling berperang. Kalau kotala mereka berperang. Gitu. Cuma itu aja perbedaannya. Nah, itu untuk yang masalah hafaz sama wars, itu kan dia kopas dari si Cana Popok. Oh. Jadi artinya nggak berubah, nggak keluar dari konteks emang itu. materi terkait dengan mushaf Al-Quran itu kan dari Cana Popok ulahnya itu. Jadi kalau yang atas itu bisa diartikan dari Nabi mereka saling berperang. Maksudnya Nabi dari Nabi bersama-sama berperang gitu kan. Seperti itu, sama aja, kotala juga sama artinya. Tidak ada makna yang berubah. Nah, inilah pentingnya mengetahui bahwa sabul harf itu hanya perbedaan wazan. Kritik Al-Quran baca ada belepotan. Sebenarnya gini, kawan-kawan sebentar. Tadi yang dipermasalahkan itu kan kata nama Tolut itu loh. Tolut itu nggak ada di zaman itu, nama Tolut itu nggak ada. Nah, jadi bisa jadi itu waktu pemberian harokat pada tulisan Al-Quran karena di naskah awal itu tidak ada harokat, betul kan? Nah, kemudian ada penambahan harokat sehingga dipercaya sama si Edis bahwa nama Tolut itu sebenarnya bukan Tolut gitu loh. Itu pangkalnya baru habis ini lari ke sini gitu loh. Kalau sekarang yang jadi permasalahan kan gini ya, pada faktanya jauh sebelum Al-Quran itu dibukukan, para sahabat itu 2 hari sekali, 3 hari sekali itu hatam Al-Quran, Mas Bro. Jauh sebelum Al-Quran itu ditulis. Di dalam hafalan mereka itu dia hatam Quran itu di dalam sholatnya setiap hari, 3 hari sekali hatam Quran. Para sahabat itu rata-rata begitu. Jauh sebelum Al-Quran itu dibukukan gitu. Jadi nggak bakalan mungkin ada kesalahan dalam penulisan karena mereka hafal baru menulis. Memang. Penulisnya juga hafal Al-Quran. Itulah perbedaan antara kodifikasi berdasarkan hafalan dan manuskrip. Kalau hafalan, jadi kalau kita kan hafalan penguatan kita itu hafalan mengoreksi manuskrip. Iya, kalau kita dalam Al-Quran kan hafalan mengkoreksi manuskrip. Misalkan dalam penulisan manuskrip, apabila terjadi kesalahan, itu bisa terbantu dengan hafalan. Tidak bakalan ada kesalahan penulisan di dalam Al-Quran. Nah, beda cerita dengan manuskrip. Kalau manuskrip, kalau tidak menghafal, otomatis ketika manuskrip terjadi kesalahan atau terjadi error tekstual, ya, itu pasti ditelan bulat-bulat karena apa? Nggak ada yang hafal. Iya. Ya, memang apalagi manuskripnya Biblos itu ribuan. Satu paragraf aja udah bingung kalau Jadi kawan-kawan mohon izin ya, mohon maaf, itu tadi kayaknya kebablasan juga. Dia kalau mau nanya tentang Al-Quran dia nanya, jangan dia yang jelasin gitu loh. Tabok mulutnya kalau dia yang jelasin Quran. Saya tidak terima itu lahir batin. Makanya kalau misalkan dia mau mengkritik gramatikal, dia kalau mau tanya kenapa ini kok begini, dia nanya harusnya, jangan dia yang jelasin. Tunggu dulu, dia mengaji aja cuma an-inun kok, ngomong kritik Al-Quran dari mana? Makanya kan gini, masalah kirop. Dia pula yang jelasin Quran, kita kau memandi junub nggak pernah gitu. Sunat kagak, jelasin Al-Quran pula lagi. Kalau dia jelasin Al-Quran, tunggu dulu, jangan. Masalah kiroah sabta itu Nabi Muhammad kan membolehkan 7 dialek. 7 dialek. Iya kan, 7 dialek. Antara dialek yang satu dan dengan yang lainnya itu nggak ada perubahan makna. Karena pada waktu zaman Nabi Muhammad banyak sekali suku-suku Arab. Kan gitu. Makanya selaku Edis ini kita menerangkan kepada netizen ya, saudara-saudara netizen yang di bawah. Inilah Bani yang tukang subhat besar. Termasuk itu yang katanya Edis itu tadi itu bohong besar. Ya jangan lupa ya, bohong besar. Dia khatam 10 kali membaca Al-Quran 10 tahun itu ucapan apa? Harus diingat ya saudara-saudaraku. Terjemahan Pak Wong. Yang ada di netizen, Edis jangan dipercaya. Kitab yang dijual Edis itu bungkus kacang, bukan hasil tulisan orang-orang pandai.
Itu tulisan Edis yang menyesatkan. Bukan bungkus kacang, tisu toilet itu mah. Nah, tisu toilet juga bisa. Jadi nggak Kan terlalu berguna. enak. Tisu toilet itu. Dari dulu Itu. Edit itu ngebahas Aduh, tentang nggak setuju Al-Quran dong. ya. Tisu Disuruh toilet mahal baca harganya. Jangan Disuruh tisu baca toilet. nggak Oh, lanjut bisa. Pak, oh, lanjut. Tapi menarasikan dia ahli Al-Quran. Sedangkan ini tadi kita tes oleh Bang Alif, tidak bisa apa-apa malah lari. Ini pengecut. Jadi selaku umat Islam nggak ada yang pengecut. Tapi bani-bani lain ada yang pengecut. Seperti itu tadi suruh baca. 10 tahun ngomong dia sudah khatam. Baca bolak-balik disuruh baca AEO kayak kambing congek. Makanya dia kambing congek. Nah, ini ya dalam Al-Mushaf Asy-Syarif ya. Mushaf Asy-Syarif yang sama persis dipakai oleh Pak Menahem Ali ini ya. Aku tunjukin ya, sedikit. Ini persis yang dipegang oleh Pak Menahem Ali ini. Aku tunjukkan sedikit ya. Ini yang dipegang Pak Ali kan? Nah. Al-Mushaf Asy-Syarif. Kita punya di sini kok. Ngapain Edis apa-apa kita? Tunggu dulu, ngaji anin kok ngoreksi gramatikal Al-Quran ini gue kencing kalau brengsek lo. Mati ke domba kecil beneran. Ini kita punya lengkap di sini. Ini datanya ini 970 halaman dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada di sini. Jadi kalau dia macam-macam ya putus leher beneran. Jalan, ngoreksi Al-Quran kincing aja berdiri. Ngoreksi Al-Quran tunggu dulu. Memang tasdid tidak tasdid, yang domah tidak domah, yang fathah tidak fathah, matnya 2 ketukan jadi 1 ketukan. Ini Anda kena stroke atau apa? Baik, saya bisa jawab atau mau takut lagi nanti? Boleh. Kenapa umat muslim itu ketinggalan, tidak tahu Quran itu? Karena Enggak apa-apa. Yang penting mereka usia 3 tahun sudah tahu original teks kitab mereka dan tidak mudah ditipu. Udah panik lagi kan? Enggak masalah. Sekarang masalahnya Anda usia sudah 47 tahun, sedikit lagi modar, tapi ternyata membaca kitabnya umat Islam aja nggak mampu. Tapi Anda pakar katanya. Sudah saya bilang, kalian tidak paham Quran karena habis waktunya cuman untuk Enggak belajar. apa-apa. Kami nggak ngerti artinya pun nggak apa-apa. Yang penting membaca kitab suci kami itu adalah sebuah pahala. Nggak masalah bagi kami. Kita gitu loh. Nggak masalah bagi kami. Yang sekarang yang jadi masalah itu muncul kakek-kakek mengaku pakar Quran tapi nggak bisa baca Quran, cuma bisa baca Latinnya. Sehingga muncul nampak kelihatan kali domanya tidak jelas, tanwin yang nggak jelas. Oke baik, syarat kamu tampilin lah ayat Quran yang lain suka-suka kamu yang mana? Tampilin di layar biar kita Enggak, bukan masalah mau Anda itu bisa baca Latin atau tidak. Yang pasti Anda itu tidak boleh ngaku pakar karena membacanya pun nggak bisa. Tidak menurut perspektif kamu. Saya ini sedang mendengarkan. Coba teman-teman dengarkan saudara Edis. Siapa yang bisa membaca Quran di sini? Coba angkat tangan teman-teman muslim. Membaca Quran. Saya tunggu sabar. Anda dengar. Siapa yang bisa bantu saya baca Quran di sini? Teman-teman. Bang Erwin bisa? Kan lu baca Quran akhirnya. Kitab sucinya umat Islam begitu, bosku. Ini bukan Bible. Teman-teman muslim ada yang bisa bantu saya baca Quran? Insya Allah. Saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Itu Pak Pecek juga bisa. Oke, silakan Anda baca Quran. Saya ingin dengarkan. 1 kalimat. Kalau salah pasti saya tegur. Silakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Stop. Tahu nggak teman-teman apa keliruannya? Makhraj huruf daripada cara membaca yang dilakukan oleh saudara kita ini. Lah. Itu surah apa? Al-Baqarah. Nah, coba diulang. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Jadi, tasdidnya di ujung baca tadi itu nggak jelas, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Harus tasdid. Huruf ya itu tasdid. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Itu harus jelas itu. Ikhfa. Idgham mimiknya jelas. Iklabnya harus jelas. Nggak boleh keliru cara baca itu. Karena kenapa? Ada kajian tajwid, metode baca tulis Al-Quran. Itu baru pakar kalau ngerti sampai di sana. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tasdid. Iya. Itu loh Edis. Nah sekarang coba Anda baca tadi itu. Iya. Ayat kursi coba. Al-Baqarah ayat 255. Iya, jadi memang begini ya. Saya itu baca Quran itu bukan mau cari amal.
bukan mau cari benar tajwidnya. Oh, berarti Anda bukan pakar. Menurutmu memang bukan pakar. Nah, terus menurut Anda ini apa? Pakar Al-Quran? Jelas dong. Loh, kalau pakar Al-Quran berarti Anda bisa baca. Loh, kalau cuma baca-baca doang, saya nggak perlu harus harus begitu. Oh, nggak bisa, nggak boleh. Coba saya tanya sama Anda. Coba saya tanya sama Anda, Edis. Saya tanya. Coba Anda baca kolbun. Apa? Kolbun. Kolbun. Ya, coba. Ya kolbun. Apa artinya? Kolbun artinya anjing. Yang Anda sedang bacakan itu hati, kolbun. Kalau kalbun itu baru anjing. Nah, itulah celakanya kalau Anda membaca Al-Quran tidak sesuai dengan kaidahnya. Mampus. Kemudian Anda mengaku pakar. Jul, nggak bisa, Edis. Nggak boleh. Ini kamu panik ini kayaknya. Dari tadi kamu ngomong terus, nggak. Oh, panik lagi. Ya udah. Kenapa? Ya udah, anggap saja Anda pagar, nggak masalah. Kembali kepada An-Nahl ayat 103. Jadi Anda nggak mampu membaca kecuali Latinnya, ya kan? Nah, sekarang masuk ke dalam intinya. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Panik kan? Loh, kok panik pula? Dengar dulu. Anda nggak bisa baca Al-Quran, kok panik? Justru saya memaafkan Anda ini. Jul, kalau kamu tidak panik, kamu kasih saya bicara. Jangan begini Edis, kita simpulkan Edis, kamu dalam sisi membaca Quran, kamu nggak sanggup. Memang bukan itu. Gugur. Gugur sudah tuh, kau sebagai pakar. Pagar, yes. Pagar makan tempo, nggak apa-apa. Nah sekarang karena kamu nggak sanggup di situ, saya maafkan. Sekarang pindah ke inti An-Nahl ayat 103. Yang panik siapa, kamu atau saya? Nah kan ngomong terus kan? Kamu macam perempuan memang dari dulu. Loh, harus digituin kamu. Sekarang yang panik kamu atau saya? Karena kamu panik kalau saya ngomong. Saya paniknya kenapa? Kira-kira? Kamu ganggu terus kalau saya ngomong. Enggak, saya paniknya karena apa? Karena kamu nggak mampu membaca kitab saya sampai saya panik. Ya udah nggak apa-apa, saya panik. Nah sekarang pindah ke sesi kedua. Saya maafkan kekhilafanmu, ternyata kamu nggak bisa baca kitab saya. Sekarang pindah ke sesi kedua, masuk ke inti An-Nahl 103. Silakan. Kamu aja yang ngomong. Saya ngomong juga nanti kamu potong kok. Kok panik disuruh bahas inti daripada An-Nahl 103? Saya ngomong kamu potong, gimana mau ngomong? Ya, sekarang kita pindah ke sesi kedua. Aku maafkan ketidakpahamanmu terhadap original teks Quran. Sekarang masuk ke dalam An-Nahl 103 yang kamu maksud. Silakan. Kepada Muhammad ini. Silakan. Ya apa dituduh? Kamu saya tanya apa dituduhkan kepada Muhammad? Yang nuduh siapa? Orang-orang yang hidup di zaman Muhammad yang menjadi siapa itu Muhammad? Hidup sejaman dengan bukan orang seperti kamu dan saya. Oke, baik. Jadi kemudian Anda mengatakan orang-orang yang ada pada zaman itu menuduh Rasulullah belajar dari penutur ajam. Bukan begitu? Ajam. Kamu ngerti nggak apa itu orang ajam? Kok jadinya saya yang ditanya? Bukannya saya yang harus bertanya kepada Anda? Ngaji. Kamu itu ngertinya ngaji. Bukannya yang pakar di sini Anda, bukan aku. Saya jelasin. Orang ajam itu artinya adalah orang asing. Nah, orang ini dia itu bisa berbahasa Arab tapi tidak lancar. Oh ya, terus? Mempelajari Quran ini dari orang-orang ajam ini. Oke, jadi menurut saudara, An-Nahl ini menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh orang asing, gitu. Betul. Orang asing yang mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Betul. Nah, oke. Sekarang boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya apa bukti bahwa orang asing ini benar-benar mengajarkan Rasulullah Muhammad SAW tentang Ibrahim? Silakan. Ya, dengan adanya kosakata atau bahasa-bahasa ajam itu sendiri di dalam Al-Quran, seperti Ibrahim. Ibrahim ini bukanlah lafadz atau kosakata bahasa Arab. Karena kalau kosakata Arab itu ada artinya dalam bahasa Arab. Oh gitu. Seperti misalnya Sudarmono, itu bahasa Jawa, ada artinya dalam bahasa Jawa. Jatmiko itu bahasa Jawa, ada artinya dalam. Kalau Ibrahim ini bahasa Arab, apa artinya Ibrahim ini? Jadi semua nama di dalam bahasa yang Anda tahu ketika nyebut nama itu ada artinya gitu. Oh, orang-orang zaman dulu seperti itu, tidak seperti Ibrahim ini menurut Anda dari bahasa apa, Ibrahim? Jadi sebenarnya naskah mentah Al-Quran itu tidak ada harokatnya, tidak ada kasroh. Ya, itu tahu. Yang saya tanya kepada saudara, nama Ibrahim ini dari bahasa apa? Ya, sebenarnya itu dari bahasa Ibrani ya, dari kata Abraham yang artinya bapak banyak bangsa. Hanya gitu. Jadi Abraham itu artinya banyak bapak gitu ya? Bapak banyak. Nah, jadi dulu namanya itu Abraham, yang diganti menjadi yang artinya bapak banyak bangsa. Nah,
Ya, makanya Itu bukan ayat Bapak yang dimuliakan, bukan. kan. Jadi begini, dulu Ya. tidak ada harokatnya. Jadi itu Hmm. bisa Ibrahim, bisa Oh dibaca. ya. Karena Nah, huruf coba Anda buktikan itu yang Anda ceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW belajar dari orang asing tentang penyebutan nama Ibrahim itu tertulis di mana itu? ya, dari klaim Al-Qur'an itu sendiri yang mengklaim Enggak, bahwa Al-Quran ini kan disusun kemudian. Maksud saya sumber penulisan Al-Quran yang Anda maksud tertulis Ibrahim, Abraham itu di mana? Iya, makanya kamu dengar tadi kan udah saya bilang naskah mentah Al-Qur'an itu kan tidak ada harokatnya. Jadi huruf Bukan alif masalah Al-Quran. Al-Quran itu udah jelas tidak memiliki tanda baca. Oke, yang jadi masalah sekarang ini adalah sumber Al-Quran yang Anda katakan munculnya nama Ibrahim itu disebabkan karena orang-orang terdahulu mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang sebuah kata yang artinya Bapak sejumlah besar bangsa, kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? ya, misalnya ketika Ini tertulis di mana? Rasulullah belajar tentang Abraham. Di mana itu tertulis? sudah dibilang kan gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl Loh, 103 yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? nggak ada remu. Orang lagi jelasin Nggak usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya? Rasulullah belajar pada orang asing. Udah dibilang Al-Qur'an An-Nahl 103 kok. Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu. Yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Bal'am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya, kitab apa yang Anda pelajari, di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya, itu tertulis di mana? Ya, misalnya ketika ini tertulis di mana? Rasulullah belajar tentang Abraham. Di mana itu tertulis? sudah dibilang kan gimana sih? Tertulis di mana? An-Nahl 103 Yang di An-Nahl itu tuduhan Anda bahwa ini indikasi Rasulullah belajar bahasa asing dari orang asing. Ya kan gitu. Nah sekarang untuk membenarkan tuduhan Anda dan tuduhan orang-orang yang menuduh Rasulullah, coba Anda tunjukkan itu tertulis di mana bahwa memang Rasulullah pernah belajar bahasa asing kepada orang asing. Itu di mana tertulis? nggak ada remu. Orang lagi jelasin Nggak usah. Kamu kalau ditanya apa sebagai pakar jawab dong. Di mana tertulis kitab apa namanya? Rasulullah belajar pada orang asing. Udah dibilang Al-Qur'an An-Nahl 103 kok. Al-Quran itu An-Nahl itu yang menceritakan tentang tuduhan orang-orang yang ada pada zaman itu. Yang mana dikatakan di situ dia diajari oleh Bal'am, maka Allah menurunkan ayat ini. Nah, sekarang coba tunjukkan di mana tertulis kitabnya, kitab apa yang Anda pelajari, di mana tuduhan ini bisa dikatakan sebuah tuduhan yang benar. Silakan. Pertama-tama kita dengarkan dulu. Pak. Iya, kita dengarkan dulu. Disimpan dulu ya pertanyaannya, Pak. Kita dengarkan dulu si pakar ini, pakar lampu-lampu. Ya, lanjut, Bang. Lanjut. Ya, sebelum gini ya. Pertama-tama, kalau kita menganggap bahwa Isa itu bukan Yesus, maka Isa itu nanti akan menjadi sulit kesejarahannya. Gitu loh. Kalau itu tidak disamakan dengan Yesus, umat muslim akan kesulitan mencari kesejarahan dari sosok Isa ini, di mana dia lahir, dia ini hidup di mana, orang mana. Nah, tapi kalau kita baca, itu tentu ada perbedaan-perbedaannya. Misalnya, contoh-contohnya. Enggak, tunggu dulu lah. Jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu, Bang. Kalau di Al-Quran kan bukan berbicara mengenai sejarah, karena bukan kitab sejarah. Yang kitab sejarah itu kitab Anda. Kalau saya tanya sejarah hidup Yesus usia 12 sampai 29 tahun, lengkap nggak di kitab Anda? Tidak ada. Tapi buku sejarah gimana itu ceritanya? Iya, sejarah itu kan menceritakan apa yang mau diceritakan. Oh, ya sudahlah kalau begitu. Berarti kitab Anda yang tidak lengkap berarti ya. Iya, Bible tidak pernah mengklaim bahwa ya kalau begitu jangan Anda mengatakan Al-Qur'an tidak akan lengkap tentang Isa, sementara Yesus pun tidak lengkap di kitab Anda, kan malu Anda. Quran mengklaim bahwa itu kitab lengkap menjelaskan segala sesuatu. Nenekmu kiper di mana Al-Qur'an menerangkan dia lengkap menceritakan Nabi Isa di mana? Iya, di dalam An-Nahl 89 itu disebutkan. Coba Anda tunjukkan An-Nahl 89 apa yang dikatakan di situ An-Nahl 89. Ada cerita tentang Nabi Isa. Saya tampilkan ya An-Nahl 89 ya. Di sini disebutkan silakan.
dan kami turunkan kitab kepadamu terjemahan An-Nahl 89. Oke, terjemahan An-Nahl 89 bukan Al-Quran, An-Nahl bukan terjemahan. Gitu dong. Terjemahan An-Nahl 89 dikatakan begini. Ya, dan kami turunkan kitab kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Di Quran, ya kalau Zulkifli dan kawan-kawan tentu tidak percaya Al-Quran karena Al-Quran katanya tidak menjelaskan segala sesuatu. Tapi Quran sendiri mengatakan bahwa Quran ini menjelaskan segala sesuatu, walaupun kata Zulkifli tidak, gitu loh. Betul nggak Quran menjelaskan segala sesuatu? Ini Al-Quran di sini Anda bisa memahami bahwa segala sesuatu yang diceritakan ini terkait sejarah, betul? Segala sesuatu itu apa sih? Definisi segala sesuatu apa? Ya enggak. Definisi segala sesuatu itu kan Anda harus melihat konteks daripada ayat ini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa huda. Ini menjadi petunjuk. Apa petunjuknya kemudian? Bukan tentang sejarah ini berbicara mengenai hukum-hukum. Keterangan tentang hukum-hukum halal dan haram, pahala dan hukuman dan sebagainya. Bukan berbicara mengenai sejarah, bukan berbicara mengenai tentang geografi seseorang. Iya, segala sesuatu. Kalau Anda ingin mengatakan bahwa Al-Quran harus menceraskan seperti itu, berarti Al-Quran ini Anda akan temukan di dalamnya Adam, anaknya, cucunya, sampai kepada manusia terakhir nanti. Kalau itu yang Anda pahami. Yang dikatakan Al-Quran sini, likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin, artinya petunjuk yang terkait dengan hukum-hukum. Bukan tentang biografi orang, sorry. Iya, segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum halal haram, pahala dan hukuman dan yang dijelaskan, yang dimaksud berarti sini. mau diedit ayatnya? Bukan mau diedit. Yang Anda gunakan tadi itu kan terjemahan. Likulli syai' wa hudan, petunjuk. Petunjuk di sini warahmah. Ini adalah rahmat petunjuknya. Wa busyra lil muslimin. Petunjuk bagi orang muslim berarti terkait dengan hukum-hukum, bukan terkait dengan biografi seseorang. Baik. Likulli syai' itu apa artinya? Nah, kan bukan cuma dua kata itu, Bonyok. Kan di situ diterangkan wahudan, petunjuk, warahmah, wa busyra lil muslimin. Panik kan kamu? Kok jadi panik lagi? Saya menjelaskan kitab saya berdasarkan isi kandungan kitab saya. Kamu menjelaskan berdasarkan terjemahan. Oke lah, gini aja. Kalau kamu gentle, kita atur pakai waktu. Kalau kamu gentle. Apaan sih, Edis? Membaca kitabku aja kamu nggak bisa. Nggak layak sebenarnya Anda itu dialog denganku. Nggak layak. Anda itu layaknya dialog dengan anak saya. Anak saya pun nggak layak sebenarnya. Anda membahas kitab saya, Anda nggak bisa baca. Gimana itu? Ini aja. Likulli syai'. Likulli syai' Anda katakan semuanya. Berarti Al-Quran juga menceritakan tentang biografi Jokowi. Gitu. Oh, jelas harus. Oh, disitulah sesatnya lu. Disitulah butanya kamu. Dia mengklaim segala sesuatu. Disitulah. Ya udahlah ya. Berarti kamu nggak bisa diajak dialog secara baik-baik. Karena ilmumu itu sempit. Bukan. Dalilnya mengatakan wahudan. Petunjuk. Loh, wa itu apa sih? Definisi wa itu apa? Wa itu dah. Ini kata penghubung. Oke. Dia bisa nggak dengan yang sebelumnya? Bisa. Likulli syai'. Segala sesuatu. Wahudan wa rahmah. Wa busyra lil muslim. Berarti terkait dengan wahudan, terkait dengan rahmat, terkait dengan wa busyra. Lalu terkait dengan siapa? Objek siapa? Lil muslimin. Panik kan? Begitu. Panik kan. Dan itu malah justru kok panik pula, Nyong? Nggak ada yang panik, Nyong. Ini bercerita tentang segala sesuatu yang menjadi petunjuk bagi orang-orang muslim. Kok jadinya Al-Quran itu menceritakan tentang buku biografi Isa, sedangkan kitabmu saja yang diceritakan menurut penelitian orang-orang yang entah siapa, dia menceritakan tentang biografi Yesus usia 12 tahun sampai 29 tahun. Kok kamu menuntut di Al-Quran harus ada biografi? Jadi gitu aja pesan saya sama kamu. Kalau kamu gentle, atur pakai waktu. Enggak layak seorang Suma dialog sama kamu. Pakai rok. Kamu yang pakai lipstick. Pakai rok lah kamu lah. Lah, bukan begitu, Edis. Gini. Saya terangkan sama kamu, Edis. Apakah layak seorang yang waras menyiapkan waktu untuk berdialog sama orang gila? Dari tadi kamu ngomong sama saya panjang lebar. Enggak dong, Edis. Enggak dong. Enggak, maaf Edis, maaf. Justru enggak dong. Enggak dong, Edis. Enggak dong. Masa iya ada Pak RT disiapkan waktu timer untuk dialog sama orang gila? Enggak dong, Edis. Jangan gitulah. Ya, Edis ya. Anda tadi membahas tentang An-Nahl 103. Ketika dibahas ternyata Anda hanya baca Latin. Lalu kemudian Anda saya minta, kemudian ada Dewa Penolong masuk bertanya kepada saya tentang Isa dan Maryam. Padahal tadi kita sedang menguji kepakaran Anda yang adalah pakar ngibul, yang menuduh tentang Rasulullah belajar kepada orang asing. Anda tidak bisa menunjukkan mana bukti bahwa dia belajar kepada orang asing. Ada enggak data-data itu? Oh, ada jelas. Mana coba tunjukkan, silakan. Ya, misalnya. Kok misalnya lagi? Woi,
Anda itu pakar atau apa sih? Kok misalnya Anda dimintai bukti? Kok jadi misalnya? Kok gitu jadinya memberikan Ya, bukti? ada Anda harus seorang kasih bukti yang absolut. Anda menuduh Rasulullah belajar pada orang asing. Tunjukkan siapa orang asingnya, bukan siapa saya yang yang melihatnya, menuduh itu, tertulis di kitab Abdul. mana, kan begitu. Bukan saya yang menuduh itu. Yang menuduh Lalu siapa yang menuduh itu? orang-orang yang hidup sezaman dengan dia. Iya, nah sekarang Anda mengaminkan itu. Saatnya di zaman modern ini, zaman digital ini, Anda buktikan bahwa Rasulullah jelas. memang pernah belajar. Ini buktinya. Oh jelas, buktinya. Mana didapati. buktinya? Ini kan tuduhan. Orang yang membawa tuduhan harus membuktikan bukti-bukti itu mana. Ini kan tuduh, Anda kan menuduh. Orang ini mencuri ayam. Diceritakan di koran, mana buktinya kalau orang ini mencuri ayam? Mana? Boleh dijawab Apa buktinya? nggak? Boleh dijawab Apa nggak? buktinya? Boleh dijawab nggak? Ya, mana buktinya? Iya, boleh dijawab nggak? Mana buktinya? Misalnya. Nanti dijawab kamu. Kan itu begitu. Mana buktinya bahwa tuduhan ini benar? Misalnya. Buktinya adalah didapatinya bahasa-bahasa ajam di dalam Quran. Loh, kok jadinya kayak begitu? Loh, kok jadinya kamu kayak baca begitu? dulu makanya. Kamu baca. Enggak, ini Al-Qur'an, bahasa Semitik, bahasa Abrahamaik. Kalau kemudian bahasanya itu ada kesamaan dengan bahasa-bahasa sebelumnya, kok jadi menjadi tuduhan? Kok jadi gila kayak begini kau? Sekarang coba kamu kasih bukti di luar daripada yang kau tunjukkan bahwa Al-Qur'an ada kata-kata asing di dalamnya. Yang lain dong, yang lain. Ini bisa dijawab nggak? Misalnya, coba. Ya, kamu panik. Misalnya, sebagai pakar kok diajarin gimana sih? Mana kepakaran Anda mana? Kepakaran Anda buktikan. Kepakaran Anda mana? Baru kamu ngadepin saya pakai waktu. Kepakaranmu mana? Selama kamu ngadepin saya pakai waktu babak belur, kamu habis saya bikin. Apanya yang babak belur? Yang saya tanya mana buktinya? Misalnya. Pakai waktu. Mana buktinya? Cuma modal besar suara doang kamu mah. Iya, kasih buktinya sekarang. Saya harus gini karena yang saya hadapi adalah orang yang mengaku pakar. Tapi ternyata kamu disaksikan ribuan orang membaca kitabku aja kamu tidak sanggup. Sekarang aku pakar. Kamu kan bisanya cuma ngaji, isinya kamu nggak tahu. Nah sekarang kamu bisa ngaji nggak? Untuk apa bocah nggak ada gunanya? Untuk memahami Quran, pintunya harus kau tahu dulu. Oh, nggak ada. Oh, nggak bisa dong. Buktinya kamu babak belur sekarang. Mana tunjukkan bukti bahwa Al-Quran itu dipelajari Rasulullah dari orang asing. Mana? An-Nahl 103. 103 itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Dan tidak ada bukti bahwa dia belajar pada orang-orang. Sekarang kamu mampu memberi bukti enggak? Mampu. Nah, coba silakan kasih bukti. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Silakan kasih bukti. Masalahnya kamu potong terus. Jangan katakan misalnya. Kamu potong terus. Buktinya mana? Satu. Kamu potong terus. Bukti. Kamu mau kasih bukti atau tidak? Rokim itu bukti salah satunya. Rokim apa? Rokim. Apa itu Rokim? Ya kan kamu nggak tahu kamu Rokim. Enggak, saya tanya kepada pakar. Rokim itu apa? Rokim itu ada di dalam surat Al-Kahfi ayat 9. Oke, jadi cuman kata Rokim aja. Cuman kata Rokim aja. Banyak. Dari kata Rokim itu kemudian Rasulullah menceritakan tentang Nabi Ibrahim gitu. Oh banyak. Oke, Rokim apa lagi? Al-Ab. Al-Af. Oke, Al-Af, Rokim apa lagi? Dalam surat Abasa. Ya, terus apa lagi? Tut. Ya, terus apa lagi? Oh banyak, saya sebutkan satu-satu. Kok banyak apa? Baru 3. Baru 3. Satu-satu aja dibahas dulu. Enggak, baru 3. Al-Quran itu 6.000 ayat lebih loh. Bukan kata loh. Al-Hawaya. Al-Hawaya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nama-nama nabi-nabi. Nah justru itu yang ditanya. Dari mana Rasulullah tahu ini tentang nama-nama nabi? Iya, dari orang ajam. Orang ajam, mana buktinya? Orang Quraisy mana tahu? Iya, mana buktinya Rasulullah belajar kepada orang ajam ini tentang Ibrahim, mana buktinya? An-Nahl 103 udah dibilang. Loh, nenekmu kiper. Ini An-Najm 103, An-Nahl 103 membahas tentang tuduhan orang-orang. Sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang asing kepada Rasulullah. Kan begitu dalilnya. Apa jawaban? Ya kan? Iya, jawaban Quran apa? Ya kan? Iya, Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Iya. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Itu jawaban Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak diajarkan oleh orang ajam, diajarkan oleh Rohul Kudus. Itu jawaban Al-Quran. Bukan itu jawaban. Nah, kalau Anda mengatakan Al-Quran diajarkan oleh orang ajam, orang asing, saya tanya kepada Anda, buktikan Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang sejarah Ibrahim dari orang ajam ini, mana buktinya? Udah jelas di situ disebutkan.
Gimana? Ada seorang bernama Yasar, satu lagi bernama Jabbar. Mereka berdua membaca terus? Taurat. Terus? Rasulullah seringkali duduk bersama mereka. Hal itu membuat orang berpikir bahwa Muhammad duduk bersama-sama mereka untuk belajar mereka. Itu di dalam Belajar apa? riwayat Ibnu Jarir. Hah? Oh, berapa tahun? Berapa tahun Rasulullah belajar sama mereka tentang Al-Quran isi Quran? Kok kamu nanya berapa tahunnya? Loh, ini Al-Quran 6.600 ayat dan ditemukan oleh ilmuwan kebenarannya hari ini. Saya ingin tahu berapa tahun Rasulullah belajar kepada orang asing ini. 6.600 orang ayat diulang-ulang aja kok, ulang-ulang terus itu terus kok yang dasar kunyuk. Saya tanya samamu berapa tahun Rasulullah belajar ke orang asing? Tidak disebutkan berapa tahunnya. Oh, nggak disebutkan. Oh, jadi kau ketampar di situ. Kenapa ketampar? Memang nyata. Anda mengatakan dia belajar kepada orang asing. Iya. Berapa hari? Tidak disebutkan berapa harinya. Berapa jam? Nggak disebutkan. Berarti menurut Anda Al-Quran ini seutuhnya belajar ke orang asing? Tidak semua. Lalu selebihnya dari mana? Ya, perkataan Muhammad. Oh, yang mana contohnya perkataan Muhammad? Yang mana contohnya? Yang disebutkan bahwa Quran itu sesungguhnya adalah perkataan Rasul yang mulia. Oh, itu tuduhan lagi? Kok tuduhan lagi? Memang Quran. Lalu dari mana Anda bisa tahu itu? Lu kan ayat Quran kan ngomong Quran. Oh, itu kan tuduhan. Tuduhan sih. Di mana diterangkan itu bahwa Al-Quran itu perkataan Muhammad? Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Iya, di mana? Google-mu nggak mampu nunjukkan. Loh, masa kamu biasa ngaji kok nggak tahu? Lah, justru yang pakar ini saya atau Anda? Google-nya kenapa rupanya? Lalu kamu bilang saya nggak pakar. Lah, buktinya Anda masih ngaku pakar kan? Kamu kan ngomong saya bukan pakar. Anda tidak tertolong oleh Google Anda. Ya kan? Bilang Ngapain aja. Kalau tadi kan langsung, ini An-Nahl ayat baik, ini. Coba, baik. An-Nahl ayat ini. Kan coba gitu. Bukakan Quran surat Al-Haqqah ayat 40. Ayat berapa? Al-Haqqah 40. Al-Haqqah 40. Oh, iya. Jadi Anda belajar Al-Quran, terjemahan Al-Quran itu hanya ayat 40 itu? Capek ngomong sama kamu. Enggak, saya tanya sama kamu cuma ayat 40 itu kamu belajar Al-Quran di surah Al-Haq itu. Udah, kamu tidur aja kalau udah berani kabarin saya. Kok jadi emosi? Bukan yang emosi. Tanya, Saya apakah kamu itu belajarnya surah Al-Haq itu hanya sampai ayat 40 atau 40 aja? Ngapain saya emosi sama kayak kamu? Kalau kamu udah punya nyali, kabari saya. Kan aku tanya sama kamu, apakah kamu belajar cuma ayat 40 di surah Al-Haq itu? Dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada 1 titik 1 koma yang luput dari pembahasan saya. Terjemahannya? Oh jelas dong, ngapain kita Arab-Arabnya? Orang udah diterjemahin kok. Berarti yang kamu pelajari bukan Al-Quran. Ya. Emang Quran itu nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia? Terjemahan itu untuk manula, orang-orang awam yang baru masuk Islam. Kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya udah, kalau kamu nggak bisa juga ya tetap aja butuh terjemahan. Ya beda bahasa Arab dengan bahasa Quran beda. Oh jadi Quran bukan bahasa Arab? Bahasa Arab Al-Quran itu, tapi kalau yang dikatakan Anda bisa bahasa Arab dengan bahasa Quran itu beda. Emang lu pikir bahasa Arab itu tidak mengalami perubahan-perubahan? Memang lu pikir bahasa Arab itu tidak ada bahasa gaulnya? Kamu itu kalau udah berani kabari saya pakai waktu. Nenekmu kiper. Sekarang Al-Haq itu kamu hanya tahu 1 ayat itu. Innahu la. Kamu baca itu lanjutannya itu. Lah itu tidak pakai harakat, Edis. Di situ tidak pakai ketukan. Innahu lakadalu rasulin karim. Gitu cara bacanya baru benar. Apa artinya? Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu Rasul yang mulia. Nggak ada wahyu di situ. Nggak ada. Loh, jadi apa tuh? Jadi apa? Kita terjemahin satu-satu. Innahu, sesungguhnya. Oke, sesungguhnya dia. Innahu, dia di situ. Di situ merujuk kepada Quran, betul nggak? Ya. Oke. Lalu? La qaulu, perkataan. La qaulu, perkataan. Oke. Rasul, utusan. Utusan. Terus? Ya. Terus? La qaulu Rasul Karim. Terus apa masalahnya? Oke, jadi kalau diterjemahin satu-satu, sesungguhnya dia itu perkataan Rasul yang mulia, betul nggak? Utusan yang mulia. Betul. Ya udah. Betul. Mana wahyunya? Terus apa masalahnya? Mana wahyunya? Nah, kamu pikir katanya tuduhannya orang ajam. Lama. Enggak, ini perkataan Rasul. Enggak, saya samamu. Ini perkataan Rasul atau perkataan orang ajam?
Udah dibilang kan, kamu tanya sama saya. Selebihnya dari mana? Saya bilang selebihnya perkataan Rasul. Menurut apa? Menurut Oh pasal itu, 40. iya. Nah, Ya, di jadi sini bukan kamu perkataan bilang, sahabat. di sini kamu bilang ada wahyu, sementara di dalam teks aslinya nggak ada wahyu. Perkataan. Oh gitu. Qaul perkataan. Jadi Quran itu perkataan Rasul. Jadi bukan perkataan sahabat ini. Jadi ini bukan Nggak perkataan ada. sahabat, tapi perkataan Rasulullah. Kalau pendapat para sahabat ada, misalnya ketika menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, itu pendapat Muhammad, pendapat Umar bin Khattab yang disepakati oleh Allah. Oh gitu. Kamu? Ya, Atau ayat hijab, itu juga pendapat Umar bin Khattab. Bukan pendapatnya Umar bin Benar lah Khattab. ya. Allah. Makanya kalau kamu baca Iya. bukunya Sumanto Al-Qurtubi yang berjudul Lubang Ya, itu makanya aku tanya tadi. Jadi, apakah kamu hanya mengetahui ayat 40 dari surah ini? Sudah saya bilang sama kamu, saya itu dari Al-Fatihah sampai Anas itu tidak ada satu titik, satu koma yang tidak Berarti saya... kamu baca juga ayat 43 dong ya? Wah, udah dibilang dari Al-Fatihah sampai Anas. Kok masih nanya Nah, lagi? ayat 43 itu mengatakan apa? Apa di situ dikatakan apa? Lah, katanya sudah baca. Kok jadi tanya ke saya? Gini aja, kamu siapin waktu. Google lagi. Kalau kamu udah berani, kamu Google lagi enggak? Baca dulu dong. Nggak, Katanya saya mau belajar. Enggak, saya mau pergi. Baca dulu dong. Ayat 43. Kamu Katanya belajar. Siapin waktu, kita head to head. Katanya belajar. Buktikan Itu dong kalau- kalau itu kalau benar-benar kamu itu kalau kamu belajar. Itu kalau kamu laki. Oke, selamat sore. Oke, baik saudaraku, kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita juga bisa melihat bagaimana seorang apologet Kristen ini, yaitu Bro Edis, dia sangat luar biasa. Dia bisa membungkam, bahkan mematahkan setiap argumentasi dan narasi dari setiap para polemikus dan juga Ustadz Suma. Dan kita melihat bagaimana ketika suatu kebenaran itu dibukakan, apalagi itu berkaitan dengan iman, keyakinan dari seorang Ustadz Suma ini, pasti akan menimbulkan suatu respon atau reaksi yang sangat tidak terpuji seperti itu, yang dimana mereka pasti akan kepanasan, bahkan menyerang seorang apologet Kristen atau Bro Edis ini. Dan ketika mereka membahas tentang kekristenan, tentang Alkitab, ya mereka sangat begitu berkoar-koar. Ketika disanggah, malah mereka beranggapan bahwa mereka lah yang lebih baik, mereka yang lebih benar dalam mentafsirkan, bahkan menjelaskan tentang iman Kristen itu sendiri. Entah mengapa ketika membahas tentang iman mereka, mereka pasti akan kepanasan. Dan mereka pasti akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan orang lain atau lawan debat mereka tersebut seperti itu. Tapi walaupun begitu demikian cara mereka untuk menjatuhkan, kita bisa melihat bagaimana Bro Edis ini, dia sangat cerdas, dia sangat luar biasa. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa mematahkan setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma bersama kawan-kawannya, bahkan mematahkan setiap argumentasi yang dibawakan oleh mereka. Ya, kalau saya melihat ketika diskusi ini berlangsung, saya bisa melihat dan menilai bagaimana karakter dari seorang Ustadz Suma dan juga kawan-kawannya. Bagaimana, apakah mereka bisa dijadikan suatu panutan atau contoh seperti itu? Tapi selebihnya kita serahkan kepada setiap pemirsa atau penonton yang menyaksikan keberlangsungan diskusi atau debat itu sendiri. Bahkan kita sendirilah yang bisa memberikan penilaian apakah setiap data dan argumentasi yang mereka bawakan itu bisa dibuktikan kebenarannya atau malah sebaliknya. Oke, baik saudaraku, dan kita berdoa supaya melalui diskusi ini, supaya banyak orang di luar sana yang boleh melihat kebenaran, melihat keselamatan yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, saya teringat dan akan membagikan satu bagian firman Tuhan yang ini juga sangat memberkati saya secara pribadi. Saya akan membacakannya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-44. Di situ dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah telah menarik dan memanggil kita untuk datang kepada Kristus. Makna atau arti dari kata menarik ini atau memanggil adalah tindakan Allah memberi kesempatan bagi setiap manusia untuk mendengarkan pernyataan-pernyataannya.
Bahkan Kristus sendiri berkata, "Aku akan menarik semua orang." Kita bisa melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 32. Dan tarikan atau panggilan ini bagi orang yang mau mendengarkan pernyataan-pernyataannya dan yang mau mendengar berita karunia-Nya. Ini mendorong mereka untuk percaya. Tanpa penarikan atau pemanggilan semacam itu, yaitu suatu kecenderungan hati yang ditimbulkan oleh Allah sendiri, seorang tidak mungkin datang kepada Kristus. Inisiatif keselamatan selalu datang dari Allah terlebih dahulu, bukan dari manusia. Orang tidak mungkin bersandar pada pengertiannya sendiri. Dan kita akan melihat kata Yunani yang diterjemahkan sebagai ditarik adalah helkuo, yang berarti diseret, baik secara harfiah maupun secara simbolis. Sudah jelas bahwa penarikan ini hanya melibatkan satu pihak. Allah menarik orang pada keselamatan, kita yang ditarik mempunyai peranan pasif dalam proses tersebut. Secara pasti kita memberi respon terhadap tarikannya, namun ia yang melakukan tindakan menarik. Helkuo juga digunakan dalam Yohanes 21 ayat 6 untuk merujuk kepada jalan nelayan yang penuh ikan yang sedang ditarik ke daratan. Di dalam Yohanes 18 ayat 10, kita melihat Petrus menarik pedang dari sarungnya, dan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19, helkuo digunakan ketika Paulus dan Silas diseret ke pasar untuk menghadap penguasa. Adalah jelas bahwa jala itu pasif ketika ditarik ke daratan. Pedang Petrus juga pasif ketika dicabut dari sarungnya, dan Paulus serta Silas tidak menyeret diri mereka untuk menghadapi para penguasa. Makna serupa dapat kita capai mengenai Allah yang menarik orang pada keselamatan. Ada yang ikut tanpa paksaan, ada juga yang melakukan perlawanan ketika diseret atau ditarik. Namun pada akhirnya, semua datang walaupun sama sekali tidak berperan dalam penarikan tersebut. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Allah harus menarik kita pada keselamatan? Ya, secara sederhana, jika ia tidak melakukannya, kita tidak mungkin datang. Yesus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada dirinya jika Allah tidak menariknya. Manusia alami tidak mampu datang kepada Allah dengan sendirinya, dan keinginannya untuk datang pun tidak ada, karena hati dan pikiran berada dalam kegelapan. Bahkan orang yang belum diperbaharui tidak menginginkan Allah dan bahkan merupakan musuh Allah. Ketika Yesus mengajar bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Allah, ia sedang mengungkapkan kondisi kebejatan orang berdosa dan keuniversalan kondisi tersebut. Begitu gelapnya hati seorang berdosa yang belum selamat sehingga ia tidak dapat menyadarinya. Ya, inilah makna dan arti dari kata Allah yang menarik kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Jadi ketika Allah menarik, tidak tinggal tergantung daripada kita, apakah kita mau bersedia untuk ditarik atau kita menolak tarikan dari Allah itu sendiri, atau kita berusaha untuk menghindar. Tapi ya, ketika kita ditarik, ya saya berharap kita semua meresponi tarikan tersebut untuk kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus Kristus, memandang kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap umat manusia yang percaya kepadanya. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.